Bu Lina silakan. Terima kasih Pak Catur. Suara saya jelas Pak Catur? Ya, sinyal aman ya? Aman, suara jelas banget. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi. wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya, peserta Zoom pada ngopi semalam. Temu pendidik mingguan yang ke-191 hari Selasa 11 November 2025. Yang saya hormati Bapak narasumber kita, yaitu Bapak, oh kok Bapak, enggak, masih muda sekali, saya manggilnya Mas saja, nggih. Mas Hizkia Sasangka Jati, beliau adalah Product Development Manager. Kemudian yang saya hormati pula Ibu Yeni Nora Armiati dari SD Negeri 1 Besani Leksono, KGBN Wonosobo. Tidak lupa teman-teman semuanya peserta ngopi semalam. Terima kasih sekali hadirnya pada malam hari ini. Perkenalkan pada malam hari ini saya menggantikan Ibu Sri Juwariah. Beliau sedang berkepentingan. Adapun acara pada ngopi semalam pada malam hari ini akan kita mulai 5 menit lagi. Baik, untuk memandu jalannya sesi materi diskusi pada malam hari ini, saya menyerahkan acara kepada Ibu moderator kita, kepada beliau Ibu Yeni Nora Armiati. Dipersilahkan. Terima kasih Bu Lina. Ya, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Ketua KGBN Kabupaten Wonosobo, yang saya hormati Bapak Hizkia Sasangka Jati selaku narasumber serta Bapak Ibu peserta KGBN yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kenikmatan, iman, juga sehat jasmani rohani sehingga kita dapat bertemu dalam kegiatan yang bermanfaat ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita kelak akan mendapat syafaat dari beliau. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Yani Nur Armiati, mengajar di SD Negeri 1 Besani, Kecamatan Laksono. Merupakan suatu kehormatan yang tidak terhingga karena pada malam ini saya diberi kesempatan untuk memandu jalannya kegiatan ngopi semalam. Tepat 2 tahun saya bergabung di KGBN, Alhamdulillah banyak ilmu dan teman baru yang saya dapatkan. Saya berharap dengan menjadi moderator seperti ini, ke depan saya bisa lebih fokus dalam mengikuti ngopi semalam dengan lebih semangat lagi. Untuk membuka acara pada malam ini dan untuk menghangatkan suasana yang sahdu nih, karena gerimis mengundang, saya bacakan pantun pembuka. Ke Semarang membeli lumpia, oleh-oleh khas kota tercinta. Ngopi Kakak. semalam siap dimulai, mari belajar dengan bahagia. Bapak Ibu yang saya hormati, di flyer yang kita dapatkan, tertera judul Visible Thinking Routine. Ya. Kemarin saya sempat browsing mengenai apa itu Visible Thinking Routine, sering disebut VTR, dan kalau jika diartikan secara harfiah, itu rutin artinya kebiasaan atau rutinitas, thinking artinya berpikir, sedangkan visible itu bisa dilihat. Saya jadi penasaran nih bagaimana kita sebagai guru bisa memberikan kebiasaan berpikir yang bisa dilihat dari murid kita, karena pada dasarnya yang namanya berpikir itu biasanya bersifat abstrak. Nah, kali ini kita kedatangan narasumber yang begitu muda dan energik. Beliau adalah Bapak Hizkia Sasangka Jati. Beliau percaya bahwa mencapai impian kolektif bangsa Indonesia itu dibutuhkan gerakan transformasi bersama di bidang pendidikan. Oleh karena itu, beliau merasa terdorong untuk terlibat aktif dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Salah satu misinya adalah mempromosikan transformasi digital di setiap
lembaga pendidikan. Nah, saat ini Bapak Hizkia menjabat sebagai Product Development Manager di Paideia Educational Solution, juga sebagai Photography and Creative Design Instructor di G2 Academy, bahkan menjabat sebagai Head Office Sekolah Dian Harapan dan Lentera Harapan. Wah, ini luar biasa sekali ya, very amazing ini Bapak Hizkia. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kita menyimak penjelasan mengenai VTR, marilah kita sejenak menundukkan kepala, memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kegiatan dapat berjalan lancar dari awal hingga akhir nanti. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Untuk kesepakatannya, nanti agar kegiatan berjalan lancar, alangkah baiknya ketika diskusi nanti Bapak Ibu tidak menyela narasumber saat menyampaikan materi atau menjawab pertanyaan. Kemudian Bapak Ibu sebaiknya mengurungkan untuk memposting apapun saat diskusi, kemudian mute ketika mendengar paparan, dan jika sudah memasuki sesi tanya jawab, Bapak Ibu boleh raise hand atau menulis pertanyaan di kolom chat. Jangan lupa menulis namanya. Baik Bapak Ibu, pastinya panjenengan semua tidak sabar untuk menimba ilmu VTR ini. Maka kita sambut narasumber yang luar biasa, Bapak Hizkia Sasangkajati. Kepada Pak Hizkia, disilakan, monggo Pak. Ya, terima kasih Bu Yani. Sugeng dalu Bapak Ibu Senamel. Sugeng dalu Pak. Nah, jadi terima kasih kesempatannya Bu Yani. Tadi sudah dibuka dengan sangat baik. Assalamualaikum sebelumnya untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini saya pengen say thank you dulu ya untuk Pak Catur untuk boleh memberikan sekali lagi kesempatan bagi saya boleh berbagi. Nah, memang tadi sudah di-spill oleh Bu Yeni terkait dengan VTR gitu ya, akan kita sama-sama bahas di malam hari ini. Eh, saya mau coba cek dulu gitu ya, Bapak Ibu yang pernah dengar VTR, boleh berikan react-nya gitu ya, apapun bentuk react-nya saya pengen pengen lihat ya, yang pernah dengar atau pernah mempraktekkan mungkin VTR di dalam kelasnya gitu ya, boleh memberikan react gitu ya, apapun jenis react-nya, biar saya bisa terlihat layar gitu, sambil saya coba present layar komputer saya. Wow, saya nggak melihat ada yang ini nih. Belum ada sepertinya ya. Oke, nggak apa-apa. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kesempatan yang sungguh luar biasa. Saya senang banget ketemu teman-teman, Bapak Ibu sekalian ya. Saya panggilnya teman-teman karena jiwanya eh, muda-muda gitu ya. Ya, karena kalau nggak jiwa muda nggak mau nih malam-malam investasi waktu untuk berkolaborasi bareng-bareng. Kita belajar sekali lagi bareng-bareng tentang hal-hal yang mungkin pernah kita dengar gitu ya, tapi pengen belajar lagi. Nah, ini saya makanya salut sekali. Ada satu fun fact. Ada yang tahu Bapak Ibu kalau saya juga asalnya dari Wonosobo? Pak Catur pasti tahu. Karena Pak Catur manggilnya nama panggilan saya di Wonosobo gitu ya. Tapi kalau memang ya saya belum share screen gitu ya. Sebentar saya akan share nanti. eh ya tapi kalau apa namanya? Kalau teman-teman saya di sini gitu ya di Tangerang atau kan saya dari sejak kuliah itu di Tangerang gitu ya sampai sekarang saya di Tangerang. eh Tinggal di sini gitu ya. Nah, itu nggak ada yang manggil nama panggilan masa kecil tuh gitu ya. Nama panggilan dulu saya pas kecil guru-guru saya juga manggilnya dulu Koko gitu ya. Nggak ada yang manggil Hizkia gitu. Nah, tapi ya eh, kalau yang baru kenal saat di Tangerang pasti tahunya Hizkia. Nah, itu fun fact sedikit tentang saya. Saya coba share screen ya Bapak Ibu sekalian. Saya juga perkenalan lebih lanjut. Oke. Nah, jadi nanti selama sesi, kalau seandainya ada hal-hal yang mau ditanyakan atau hal-hal yang mau langsung direspon, itu feel free ya. Kalau seandainya ada yang mau open mic atau kalau mungkin kurang enak nggak apa-apa kalau seandainya lewat chat gitu ya atau pakai raise hand, sehingga saya juga dapat notifikasi untuk kita bisa diskusinya bisa jadi lebih hidup. Nah, malam hari ini kita akan berdiskusi. Saya tidak akan membahas panjang lebar terkait dengan VTR gitu ya. Tetapi harapannya nanti di dalam diskusi kita, di dalam sesi ini,
Bapak Ibu dapat satu gambaran lebih lagi nih tentang yang namanya berpikir gitu ya. Ya, kita sering bicara kalau di pendidikan itu ya, oh transformasi dan lain sebagainya, pembelajaran gitu ya, pengalaman belajar dan sebagainya. Tapi salah satu proses aktivitas yang tidak bisa tidak yang namanya di dalam kelas itu adalah berpikir gitu. Dan yang namanya berpikir adalah aktivitas yang paling melelahkan gitu ya, nggak apa namanya? Makanya kalau bicara soal mikir itu nggak semua orang suka gitu. Tetapi ya tadi kita sebagai seorang manusia itu eh, tidak mungkin tidak berpikir gitu. Karena kalau kita bicara kita mau bertumbuh, kita harus berpikir. Namanya nanti kita akan bahas soal berpikir itu apa gitu ya. Itu nanti yang akan kita bahas lebih lanjut. Nah, secara background tadi sudah diperkenalkan. Saat ini memang saya sebagai penanggung jawab di Product Development Manager di Paideia Education Solution. Sedikit informasi tentang Paideia itu sendiri. Ini adalah konsultan pendidikan gitu ya. Jadi saya pun sekarang sedang mendampingi satu sekolah di Wonosobo, sekolah swasta gitu ya. Secara ya itu karena alma mater saya waktu SD gitu ya di sekolah tersebut gitu ya. Nah itu saya bareng dengan beberapa tim dari yayasan ya tadi urun pendapat gimana nih sekolah ini bisa bisa bertumbuh gitu ya itu di Wonosobo. Tapi kalau di Paideia itu sendiri kami mendampingi sebagai konsultan pendidikan kami mendampingi sekolah-sekolah ya tersebar di Indonesia gitu ya. Sekolah di bawah naungan Freeport, kemudian di bawah naungan Aman gitu ya, Aman Mineral, Aman Academy School itu juga salah satu klien kami yang sedang kami dampingi untuk kami operate gitu ya secara educationnya gitu. Nah, kalau saya sendiri memang di dalam tim salah satu fokusnya adalah mengembangkan salah satu LMS gitu ya, Learning Management System, Guru Kreator. Jadi nanti kalau Bapak Ibu boleh browsing gitu ya, Guru Kreator itu adalah LMS yang kami kembangkan itu sebagai solusi untuk satu sekolah itu bisa melakukan transformasi digital yang komprehensif gitu ya. Jadi bukan sekedar menggunakan tool saja, tetapi ini menjadi jawaban proses dari hulu ke hilir gitu. Nah, di Paideia karena saya bertanggung jawab sebagai tim teknologinya gitu ya. Kami juga menjadi mitra dari Google gitu. Kami adalah satu dari 4 PD partner resmi gitu ya dari Google Indonesia untuk melakukan training terkait dengan tools-toolsnya yang disediakan oleh Google itu sendiri gitu. Nah, jadi tadi ya, ini foto saya ini gitu ya sama teman-teman. Saya dulu alumni SMA 1 Wonosobo, Bapak Ibu gitu ya. Makanya kemarin di grup ada salah satu guru saya, Bu Sri gitu ya. Nah, itu adalah guru guru saya waktu itu di SMA 1 Wonosobo gitu. Nah, lalu setelah lulus SMA saya mengambil pendidikan jurusan pendidikan ekonomi pada saat itu di Pelita Harapan dan setelahnya saya mengajar di salah satu sekolah swasta di Tangerang gitu ya dan akhirnya bergabung di Paideia gitu ya. Nah, ini kegiatan saya saat inilah saya lebih banyak sekarang bukan bertemu dengan murid tetapi memang bertemu dengan guru-guru gitu ya. Nah, itu sedikit latar belakang saya. Nah, pada kesempatan kali ini, alur belajar yang ingin saya bawakan bersama dengan Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian gitu ya, itu saya bagi menjadi tiga alur gitu ya. Pertama kita akan coba reflect gitu ya. Saya akan ajak Bapak Ibu mencoba merefleksikan terkait dengan sebenarnya proses proses yang selama ini dialami oleh Bapak Ibu di kelas itu seperti apa gitu ya. Nanti saya akan masuk ke refresh ini terkait dengan VTR itu sendiri gitu ya. Saya akan coba elaborasi singkat tentang VTR dan nanti kita explore sedikit gitu ya tentang VTR itu sendiri sehingga Bapak Ibu udah dapat gambaran dan bisa dieksplor lebih lanjut lagi. Lalu nanti ditutup dengan sebuah respon. Saya harap nanti dari diskusi kita sudah tahu bagaimana mempraktikkannya dan Bapak Ibu sudah sedikit membuat action plan gitu ya untuk bagaimana nih mempraktekkan VTR gitu ya di dalam kelas dengan konteks dan daya dukung yang ada di unit Bapak Ibu masing-masing gitu. Karena tentu konteksnya bisa sangat berbeda gitu ya antara sekolah satu dengan sekolah yang lainnya. Nah, jadi itu tiga framework yang akan kita sama-sama gunakan di dalam sesi kita pada malam hari ini, Bapak Ibu. Nah, kita masuk ke sesi pertama dulu, yaitu terkait dengan reflect. Saya akan ajak kita untuk berefleksi singkat gitu ya. Bapak Ibu, eh, kalau mau open mic, feel free ya, open mic aja kita discuss gitu ya. Sudah ada yang menyelenggarakan TKA di sekolahnya, khususnya SMA mungkin atau SMA harusnya sudah ya? Sudah Bapak Ibu? Saya Untuk belum SD mendengar. kemungkinan bulan Februari. SD Februari ya. Oh, ini kebanyakan. Iya, Yang di SMA ini ada Bapak Ibu SMA yang sudah menyelenggarakan TKA? Belum ada ya?
Oke, nah, jadi kalau bicara oh SMK sudah gitu SMA. Ya. Kalau kita bicara TKA, mungkin Bapak Ibu pernah lihat satu satu gambar di layar gitu ya. TKA itu untuk khususnya untuk di jenjang SMA gitu digunakan menjadi salah satu indikator nantinya untuk mengakses gitu ya untuk SNBP gitu. Nah, jadi apa namanya? Kalau seandainya TKA-nya bagus gitu ya, TKA-nya bagus, nilai raportnya yang dari semester 1 sampai semester 5 juga mirip-mirip atau bagus matching gitu ya, masih masuk akal. Nah, untuk SNBP itu berpeluang lulus gitu ya. Tapi kalau seandainya TKA-nya jelek gitu ya, nilai raportnya terlalu bagus nih, TKA-nya agak rendah gitu, tapi raportnya bagus-bagus banget. Nah, itu peluang untuk ke SPNBP itu eh, kategorinya justru gagal gitu ya, akan semakin sulit gitu. Nah, ini menjadi salah satu indikator gitu. Nah, saya ingin tanya ya teman-teman yang ada di Wonosobo, kalau menurut Bapak Ibu baik SD, SMP, SMA, kira-kira setuju nggak ya dengan penyelenggaraan TKA itu sendiri? Ada yang mau coba jawab? Setuju nggak ya? Ada TKA. Langsung aja Bapak Ibu kalau mau jawab please. Open mic, feel free. Ada yang mau merespon? Iya, Setuju nggak ada TKA? gimana ya, Mas? Jawabnya setuju atau enggaknya? Soalnya kalau di SD tuh belum diterapin, terus tuh Mm-mm. sebelumnya mohon maaf izin izin ngerespon. Oke. Belum diterapin, terus tuh kayak mau nge-reviewnya tuh gimana gitu langkahnya. Jadi kayak belum ada gambaran ke sananya untuk mereview itu tuh perlu kita setujui atau belum gitu. Oke, Jadi belum ada kayak reviewer sebelumnya. siap. Jadi bukan masalah setuju atau nggak setujunya, tapi masih lebih ke meraba-raba ya, masih Iya, jadi kayak bingung belum gitu ya. paham gitu ke depannya tuh sebenarnya sistemnya mau kayak gimana. Apalagi kalau di SD kan, kalau di Mm-mm. SMA kita bisa review dari sekolah-sekolah lain. Mm-mm. Tapi kalau di SD tuh masih Karena baru ya, meraba-raba. betul. Iya, karena belum memang gitu, Mas. Siap. Thank you, Bu Lindi ya nih ya. Iya, Oke, thank you Bu Lindi. oke. Ada yang mau respon dari Bapak Ibu yang lain? Belum ada? Oke, nggak apa-apa. Eh, Sesi bikin galau, oke ya. Boleh via chat nggak masalah gitu ya. Eh, Sesi saya bukan mau bahas soal TKA sebenarnya Bapak Ibu. Tapi menarik ya, ketika saya lempar pertanyaan seperti ini gitu ya, pertanyaan soal TKA, kira-kira gitu ya, hal yang sama ini kan karena saya bawanya ke guru-guru. Tapi kalau seandainya Bapak Ibu mengajar kepada murid-murid Bapak Ibu sekalian, di awal kita sering nggak bawain sebuah case, terus kita tanya ke murid-murid kita, Bapak, anak-anak, Bapak punya sebuah handphone gitu ya, contoh bawa handphone. Ada yang tahu ini handphone apa gitu ya? Nah, ditunjukkan. Pernah nggak kira-kira pas kita membuka sebuah diskusi dengan anak-anak, kita melakukan hal tersebut gitu ya, minta mereka merespon atau menjawab dari pertanyaan pemantik yang kita tanyakan. Sering ya? Sering sih Mas. Sering ya pasti ya. Iya. Saya juga dulu pas ngajar sering banget. Yang jadi pertanyaan saya Bapak Ibu, dari pertanyaan yang kita lempar gitu ya, dari pertanyaan yang kita tanyakan, walaupun itu sifatnya kan pertanyaan random aja gitu ya, atau pemantik aja, kita bisa nangkep nggak setiap apa yang dipikirkan oleh murid-murid Bapak Ibu sekalian. Nah, biasanya kalau saya refleksi saya cukup sulit gitu ya. Biasanya kalau yang murid aktif dia akan jawab, oh jawaban menurut saya gini 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 gini. Oh kalau menurut saya TKA seperti ini gitu ya. Nanti ada jawaban lain. Oh saya nggak setuju dengan ada TKA. Oke kita udah dengar beberapa jawaban. Seru nih diskusinya di kelas. Seolah-olah kelas diskusinya menjadi hidup gitu ya. Which is bagus gitu. Itu pun yang dulu sering saya terapkan juga di dalam kelas saya gitu ya. Memantik sebuah diskusi, diskusinya hidup, mengajak murid-murid untuk merespon terhadap sebuah pertanyaan. Nah, tetapi challenge-nya, Bapak Ibu, ketika kita stop sampai di ranah seperti itu saja gitu ya, kita kehilangan kesempatan untuk menangkap sebenarnya apa yang benar-benar dipikirkan oleh setiap, kata kuncinya dari kata setiap ya, oleh setiap
daripada murid-murid kita. Gitu. Padahal kalau kita bicara filosofi dari pendidikan, pendidikan itu kan seharusnya inklusif gitu ya. Pendidikan seharusnya adalah eh, ya memerdekakan para murid-murid kita gitu ya, memanusiakan para murid-murid kita dan mereka harus punya satu kesempatan yang sama setiap daripada murid-murid kita. Nah, sehingga itulah yang membuat memantik peneliti yang ada di Harvard sana itu memikirkan gimana ya kita menyelenggarakan sebuah pendidikan atau pembelajaran, tetapi yang tadi membuat proses berpikir itu menjadi adil. Nah, salah satu hal yang sederhana, mungkin kalau kita terapkan di sini, Bapak Ibu, karena ini adalah kelas yang sifatnya informal gitu ya, ya mungkin ada yang masih nyambi atau apa gitu. Tetapi ketika kita di dalam satu kelas yang desain kita sudah punya kesepakatan di awal, kita bisa membuat respon itu menjadi sebuah hal yang doable dan visible gitu. Ada dua kata kunci tadi. Doable itu artinya bisa atau mudah dilakukan, dan visible artinya terlihat. Jadi ini hal sederhana. Tadi saya lihat banyak beberapa lah atau lebih banyak yang merespon itu lewat lewat kolom chat gitu ya. Nah, sekarang ketika pertanyaan yang sama, tapi saya minta Bapak Ibu untuk merespon. Kalau seandainya apa namanya setuju gitu ya, ada TKA, kasih emoji yang senyum gitu-gitu gitu ya. Tapi kalau nggak setuju kasih emoji yang gitu ya capek gitu. Sekarang saya coba minta, saya kasih waktu 2 menit ya. Bapak Ibu cari emojinya, terus respon. Yang setuju kasih respon yang seperti itu, yang tidak setuju kasih respon seperti di layar saya gitu ya. Nah seperti ini gitu ya. Yang nggak setuju kayak gini, yang setuju kayak gini gitu ya. Set mad faces gitu ya. Itu kalau yang nggak setuju. Nah saya coba minta Bapak Ibu coba respon secara singkat nih, yang bisa respon aja gitu ya. Oke, ada yang nggak setuju gitu ya. Baru Mas Catur aja nih. Ayo, Bapak Ibu yang lain coba direspon gitu ya. Pakai emoji yang ada itu kan tinggal di komen itu kita tinggal tekan emoji. Kita cari emojinya gitu. Itu di bagian atas-atas kok. Oh, ini di luar emojinya di luar karena ya saya nggak tahu mau setuju atau tidak setuju gitu ya. Oke, nggak masalah Bapak Ibu. Gitu ya. Tapi ketika eh saya meminta Bapak Ibu untuk merespon dalam bentuk emoji, sekarang Bapak Ibu bisa melihat, oh Pak Catur itu nggak setuju nih dengan TKA. Kita belum tahu alasannya gitu ya. Atau Bu Lindi merespon dengan yang lain ini masih di luar area nih, bingung gitu ya. Gitu. Bu Yani juga sedih gitu responnya terhadap TKA gitu. Oke. Nah ini kan kita bisa melihat sebenarnya yang ada satu proses berpikir gitu ya. Ini kan masih satu proses berpikir. Nanti kita bicara proses berpikir ada banyak. Tapi ideas dari setiap daripada kita kita bisa tangkap dulu. Dan ini menjadi kekayaan kolektif. Artinya bukan hanya saya yang tahu, tapi kelas itu bisa saling saling melihat. Oh, Pak Catur tuh nggak setuju TKA. Anggaplah nanti di dalam case-nya, di dalam pembelajaran Bapak Ibu, itu bukan TKA ya gitu ya, di topik atau subjek Bapak Ibu masing-masing. Tapi di situ kita bisa menangkap, oh yang dipikirkan murid-murid saya terhadap suatu konteks itu seperti ini. Dan teman-teman yang lainnya bisa melihat atau merasakan atau merefleksikan pemikiran dari teman-teman yang lainnya. Karena ini menjadi satu kekayaan yang kolektif. Nah, itu adalah salah satu proses rutinitas yang sebaiknya kalau kita nanti ini dibuat rutin, proses berpikir itu kita rutinkan untuk terlihat. Nah, itu meningkatkan yang namanya motivasi pembelajaran dan hasil belajar itu sendiri. Gitu. Makanya kalau kita bicara TKA ini kan ya seringkali pemerintah atau kita gitu ya, kita sebagai guru gitu ya, seringkali kalau kita bicara pembelajaran ya kita fokusnya cuma di hasil akhir aja gitu ya. Yang penting nilainya bagus, oke, kamu pinter gitu ya. Nilainya jelek gitu ya, di rapot, oh kamu kurang pinter gitu. Kita sering hanya menilai sebuah pembelajaran itu dari ujungnya saja. Padahal kalau kita bicara pembelajaran itu sendiri, ya ini adalah satu paket yang utuh, yang nggak bisa terlepas. Bukan dalam arti yang tadi raport nggak penting, enggak, itu penting karena itu mencerminkan hasil akhir gitu ya. Tetapi yang tidak kalah penting adalah bagaimana perjalanan menuju hasil akhirnya itu juga yang sebagaimana sebaiknya itu bisa kita tangkap juga. Dan disitulah butuh yang namanya membangun budaya untuk membuat proses berpikir dari setiap daripada kita gitu ya, nggak hanya cuma murid tapi juga gurunya itu bisa terlihat gitu. Dan ini adalah kebiasaan Bapak Ibu.
Jadi disitulah yang sedang di-challenge gitu ya. Dan ini menjadi refleksi kita di awal, bagaimana proses berpikir kita di dalam kelas itu menjadi sebuah budaya dan menjadi sebuah budaya yang terlihat gitu. Nah, karena kita sering sering miskonsepsi nih soal berpikir gitu ya. Kita sering eh, berasumsi bahwa berpikir atau nilai itu menunjukkan kemampuan berpikir. Jadi selalu linear. Nilainya tinggi, pasti proses berpikirnya bagus banget nih gitu. Atau nilainya kurang baik, pasti proses berpikirnya kurang banget nih gitu. Padahal itu belum tentu linear Bapak Ibu. Ini belum tentu berkorelasi linear gitu. Apakah ada hubungannya? Pasti ada hubungannya. Tetapi apakah linear? Belum tentu gitu. Nah, sehingga ini yang sering kita tadi akhirnya kita apa namanya seringnya gitu ya menjadikan nilai akhir itu adalah satu-satunya referensi gitu ya dari sebuah keberhasilan. Which is di dalam prakteknya di lapangan sering kita amati gitu ya. Contoh, Bapak Ibu bisa bawa mobil atau bisa bawa motor, tapi pas lagi ujian SIM gitu ya, lagi tremor atau lagi sakit, ya gagal gitu ya. Ya ada memang momen-momen yang seperti itu. Sumatif itu memang seperti itu gitu ya. Penilaian sumatif adalah penilaian final. Atau Bapak Ibu ingin kuliah di luar negeri gitu ya, ikut tes IELTS, pas lagi tes IELTS-nya itu pas lagi momen something terjadi nih. Padahal Bapak Ibu sebenarnya bisa nih udah berproses. Ya itu memang kadang ada, tetapi tidak selalu berkorelasi langsung Bapak Ibu. Gitu. Yang namanya nilai di akhir itu tidak selalu menunjukkan proses berpikir daripada anak didik kita. Nah, sehingga kita harus menangkap sebenarnya setiap daripada proses berpikir murid-murid kita. Gitu. Dan berpikir itu sifatnya bukan internal, gitu ya. Memang tadi proses berpikir itu kan seringkali abstrak gitu ya dan personal. Ya nggak salah gitu karena memang itu ya ada di dalam kepala kita dan itu adalah kepemilikan masing-masing gitu. Kalau tidak disampaikan dalam bentuk kata-kata atau tulisan atau gambar, berpikir kita tuh nggak akan kelihatan gitu. Ya paling dalam bentuk tindakan, tapi itu kan udah ujung banget gitu ya. Nah, sehingga di dalam pembelajaran kita, guru perlu men-challenge kelasnya itu untuk membuat yang namanya berpikir yang awalnya tadi internal itu menjadi sesuatu yang bisa terlihat atau bisa diamati. Dan disitulah VTR hadir, gitu ya. Dan miskonsepsi selanjutnya adalah kita sering melihat bahwa sering berasumsi yang namanya HOTS itu otomatis mengukur proses berpikir kritis. Ya benar, tapi tidak. Ini miskonsepsi ya, makanya tidak selalu berkorelasi langsung, gitu. Karena kayak kadang-kadang host pun tidak merefleksikan proses berpikir kritis yang ada gitu. Ya, karena momen satu dan lain hal, banyak variabelnya gitu. Nah, sehingga bagaimana di dalam setiap proses pembelajaran kita, itu kita menangkap proses berpikir murid-murid kita. Disitulah nanti VTR yang akan kita bahas gitu ya. Nah, jadi kita tuh sering merasa banyak gitu ya. Kita ingin murid-murid kita itu bisa berpikir kritis. Nah, tapi yang sering kita miss adalah kita tidak sering memberikan kesempatan mereka untuk menunjukkan cara berpikirnya. Nah, sehingga kita maunya mereka berpikir tingkat tinggi. Tapi kan berpikir tingkat tinggi ini kan sebuah scaffolding Bapak Ibu, bertingkat gitu ya. Nah, sehingga ya bagaimana dari yang paling level paling sederhana aja, kita merespon sesuatu, itu kan proses berpikir pertama nih. Nah, dari berpikir pertama nanti alasannya apa ya? Nah, itu nanti proses berpikir itu yang perlu kita tangkap dalam dalam VTR itu sendiri dan VTR itu adalah pendekatan yang membantu kita untuk menangkap proses berpikir murid-murid kita. Ya karena seringkali kalau di dalam pembelajaran ya kita seperti ini gitu ya. Murid-murid belajar apa gitu ya. Latihannya apa, nanti pas ujian apa gitu ya. Murid-murid bingung, kita bingung kenapa murid-murid nilainya jelek gitu. Nah, ini makanya perlu satu korelasi dari proses desain pembelajaran kita, delivery kita di dalam kelas sampai proses assessment kita itu harus backward by design. Kita harus based on tujuan akhir kita. Gitu. Nah, sehingga nggak mungkin ya ujiannya kayak gini, tapi latihannya kayak gini nggak mungkin. Kalau ujiannya kayak gini ya latihannya pasti kayak gini, yang dipelajari juga pasti kayak gitu. Itu harus berkorelasi secara langsung. Gitu. Dan itu secara selama mereka berpikir di dalam kelasnya, itu kita ketangkap. Gitu. Nah, ini saya skip dulu bagian ini, tapi saya yakin Bapak Ibu pasti pernah punya pengalaman ya bagaimana menangkap proses berpikir ya salah satunya dengan ujian yaitu proses kita menangkap hasil pemikiran mereka atau minta mereka presentasi mungkin atau minta mereka diskusi yang nanti harus mereka bikin refleksi banyak sebenarnya yang sudah saya yakin Bapak Ibu coba tangkap dari pemikiran murid-murid kita.
Nah, tetapi nanti framework-nya itu sebenarnya banyak banget gitu ya. Itu yang akan kita pelajari sehingga pendekatan-pendekatan Bapak Ibu akan jauh lebih variatif lagi di dalam menangkap proses berpikir murid-murid Bapak Ibu sekalian. Nah, makanya berpikir yang awalnya itu tidak terlihat gitu ya, kita bisa membuatnya terlihat. Dan disitulah kekuatan dari visible thinking routine itu sendiri. Kata rutin tadi emang betul, itu adalah sebuah kebiasaan. Sebenarnya visinya adalah membuat berpikir itu terlihat, visible thinking gitu ya. Bapak Ibu kalau punya waktu nanti juga bisa bisa lihat kurang lebih video 14-15 menit di TED gitu ya, TED Talks gitu ya. Itu membahas soal visible thinking gitu. Nanti saya juga akan bagikan linknya. Nah, makanya masuk ke sesi kedua, kita bicara tentang VTR itu sendiri. Masuk ke sesi diskusi kita tentang VTR. Jadi, apa sih yang bisa kita pelajari dari VTR itu sendiri? Nah, VTR itu yang tadi sebenarnya proses berpikir dan bagaimana kita membuat pemikiran kita terlihat itu secara scattered gitu ya. Scattered tuh ya acak gitu, secara acak. Sebenarnya sudah banyak dipraktekkan oleh para pendidik-pendidik di seluruh dunia gitu ya. Nah, tetapi eh researcher gitu ya yang menggabungkan diri di dalam sebuah project Zero gitu ya yang berkolaborasi sama Harvard University gitu ya, mereka meneliti bahwa ya framework ini tuh harus harus kebiasaan bukan framework sorry, kebiasaan ini harus dibuat sebuah framework gitu ya sehingga bisa membantu guru-guru secara lebih luas lagi. Nah, frameworknya itu sendiri yang nanti akan kita pelajari. Di dalam VTR itu banyak pendekatan, banyak framework yang kita bisa pakai untuk kita bisa terapkan di dalam kelas yang mana itu bisa menangkap proses berpikir dari murid-murid kita gitu. Saya yakin lah nanti satu atau dua framework itu pasti Bapak Ibu pernah lakukan di dalam kelas gitu ya. Kayak tadi contoh cuman sekedar tanya gitu ya. Apa sih pendapat kalian tentang handphone yang Bapak Ibu bawa gitu ya, contoh gitu ya tadi. Topiknya lagi bicara handphone atau saya ada gambar Gunung Sindoro gitu ya. Saya lagi bahas geografi atau lagi bahas apa gitu ya. Apa sih yang kalian pikirkan tentang gunung yang gambarnya ada di depan layar kita gitu ya, contoh gitu ya. Wah, mereka kan pasti akan menjawab tuh. Nah, atau pas menjawab mereka bisa lisan atau apa kan kita sering melakukan kayak gitu. Atau oke, jawabannya tuliskan nanti tempel di sticky note. Nah, kan kita kadang-kadang sering melakukan hal-hal seperti itu. Nah, ini nanti bisa ada framework yang akan menolong kita gitu ya. Sebenarnya oke, tadi nggak salah dengan proses tadi kita menangkap pemikiran mereka gitu ya. Tetapi dengan satu framework yang sudah diteliti gitu ya oleh para peneliti pendidikan ini, itu bisa eh, lebih mendarat lagi untuk bisa akhirnya mencapai tujuan kita tuh mau ngapain sih sebenarnya. Ketika kita tanya kan kita mau nangkep kan. Nah, dari kita nangkep kita mau mengakses apa sih? Nah, itu nanti framework-frameworknya ada nih dari setiap proses berpikir yang ada. Karena proses berpikirnya ada beragam tuh. Nanti pas lagi ideation, cara nangkap ide itu kayak gimana sih? Nah, kita bisa pakai framework apa? Oh, kita lagi di bagian kesimpulan. Gimana ya kita membantu murid-murid kita bisa berefleksi terhadap kesimpulan. Nah, memikirkan kesimpulannya gimana ya? Nah, nanti ada frameworknya. Nah, nanti kita akan pelajari lebih lengkapnya nanti setelah ini. Gitu ya. Nah, tetapi sebenarnya ketika kita udah tahu nih secara umum gitu ya, VTR atau visible thinking tadi, artinya adalah kita apa namanya? Intensional kita gitu ya, secara apa namanya? Keinginan kita secara intensional untuk membuat proses berpikir itu menjadi terlihat. Nah, itu sebenarnya adalah visible thinking gitu ya. Kita membuat pemikiran murid-murid kita itu terakses. Yang awalnya cuma ada di kepala mereka, itu bisa diakses. Baik oleh kita maupun oleh kelas yang ada. Gitu. Nah, itu visible thinking tuh. Jadi, cara teraksesnya gimana ya? Ya, paling sederhana kan ngomong ya. Dengan ngomong terakses. Tapi kalau ngomong, apakah kita bisa memberikan setiap orang kesempatan untuk ngomong? Oke, kita bisa pakai tulisan. Nah, oke pakai tulisan. Gimana caranya menangkap tulisan itu biar bisa terlihat oleh semuanya. Kalau seandainya refleksi, nggak mungkin dong kita bagikan ke semuanya. Sehingga nanti VTR ini bukanlah sebuah proses pemikiran yang komprehensif gitu ya, tapi ini adalah puzzle-puzzle kecil dari pemikiran-pemikiran yang ada gitu. Nah, yang itu yang sehingga tadi ini scaffolding sehingga mereka ketika akhirnya mereka kita minta untuk berpikir secara komprehensif, mereka sudah terbiasa untuk memikirkan hal-hal itu secara terstruktur gitu. Nah, itu kata kuncinya gitu ya. Ketika kita bicara visible thinking routine, artinya kita sedang memprovokasi kelas kita itu untuk
membuat berpikir itu menjadi sebuah kebiasaan yang ada di dalam kelas kita, gitu. Nah, makanya kata kunci di dalam visible thinking routine itu adalah pertama yang namanya belajar itu adalah konsekuensi logis dari berpikir. Kita nggak mungkin belajar kalau kita tidak berpikir, gitu. Dan sehingga ya Bapak Ibu pasti pernah lah di dalam satu momen-momen gitu ya, eh lagi apa ya kayak malas mikir gitu, pasti ada ya kan momen-momen yang kayak gitu ya sih. Kadang-kadang ya kalau saya nggak kadang-kadang ya sering gitu kayak aduh mikirin ini kayak berat banget ya gitu ya. Udahlah, lupakan dulu gitu ya. Nah, kadang-kadang kita di momen-momen kayak gitu. Kenapa? Karena memang berpikir itu eh, berat gitu ya, nggak gampang. Dan itu memang kalau secara penelitian, ketika kita berpikir itu ya energi yang dikonsumsi oleh diri kita itu besar sekali loh. Makanya nggak jarang ketika kita lagi berpikir keras, itu kita lapar biasanya gitu ya, karena kita butuh energi gitu ya, yang cukup banyak gitu. Dan kita tidak mungkin belajar gitu kalau kita tidak berpikir. Sehingga belajar adalah konsekuensi logis dari berpikir, Bapak Ibu. Artinya ketika kita belajar, kita bisa bertumbuh gitu ya. Nah, makanya ketika ada pertumbuhan, ada transformasi, ya kita harus belajar. Nah, biar kita bisa belajar, ya kita harus berpikir gitu. Nah, ini adalah aktivitas yang paling mendasar dan itu kemampuan yang dimiliki oleh manusia, Bapak Ibu. Kita punya akal gitu ya. Kita punya kemampuan untuk berpikir secara komprehensif gitu ya, secara logis, secara pendekatan sains gitu ya, scientific thinking gitu ya. Wow. Dan banyak lain sebagainya. Tapi tadi belajar adalah konsekuensi logis dari berpikir. Dan berpikir yang baik itu bukan hanya soal keterampilan Bapak Ibu, tetapi juga soal karakter. Eh, kita sering ketemu pemikir-pemikir hebat di dalam kelas kita gitu ya. Saya ketemu banyak anak-anak jenius gitu ya di dalam murid-murid yang saya ajar gitu ya. Tetapi seringkali mereka menyerah dengan pemikirannya mereka gitu. Kenapa? Karena tadi berpikir itu berat gitu ya. Berpikir itu tidak menyenangkan gitu karena itu memang berat gitu. Nah, sehingga berpikir ini bukan sekedar kita punya keterampilan bisa berpikir, oke, kita punya keterampilan bisa berpikir, tetapi bagaimana keterampilan berpikir itu menjadi sebuah karakter. Disitulah guru punya tanggung jawab yang begitu besar, itu membudayakan sebuah budaya yang berpikir gitu ya. Sehingga ya nggak boleh, udah pokoknya kamu nurut saya. Nah, kalau udah kayak gitu memang akhirnya kita ada satu cutting proses berpikir Bapak Ibu. Gitu ya. Khususnya ini saya tahu challenge-nya adalah di guru-guru SD gitu ya. Ketika guru memang punya satu otonomi yang lebih atau dominasi yang lebih gitu ya. Ada area-area memang kita belum bisa menjelaskan secara utuh kepada anak-anak SD gitu ya. Nah, tetapi tadi ketika kita membiasakan anak-anak kita di dalam kelas itu untuk berpikir, nah itu akan menolong tuh sehingga mereka akhirnya punya satu karakter di mana mereka terus menggunakan keterampilan berpikirnya gitu. Sehingga ketika ada problem berat pun mereka akan memikirkan itu, nggak gampang menyerah. Karena tadi sekali lagi berpikir itu melelahkan Bapak Ibu. Dan kalau ini bukan soal karakter, banyak yang menyerah untuk memikirkan hal-hal yang berat gitu. Makanya ya nggak usah lah ngomongin soal negara gitu kan kadang-kadang udah terlalu mengawang-awang nih gitu. Nah karena memang kadang mikirin soal negara itu berat gitu. Atau tadi nggak usah lah ngomongin soal pendidikan yang gimana-gimana yang ada di dalam kelas saja gitu ya. Ya karena itu adalah proses berpikir yang berat Bapak Ibu. Nah tetapi tadi ketika kita tidak membiasakan karakter keterampilan berpikir itu di dalam kelas, ya kita akan menghadapi satu generasi yang nantinya mudah menyerah ketika berpikir itu menjadi hal yang berat gitu. Nah itu adalah kata kunci kedua gitu ya. Makanya ini bukan sekedar soal keterampilan. Oke, yang namanya berpikir itu adalah natur gitu ya. Kita bisa berpikir kok. Pasti dari kecil tuh kita bisa berpikir. Anak-anak itu dari kecil sudah bisa berpikir. Nah, tugas kita di dalam kelas adalah membuat pemikiran keterampilan berpikir tadi itu menjadi sebuah karakter gitu ya, yang akhirnya membangun satu generasi yang kritis. Bukan yang tukang kritik ya, tetapi yang kritis gitu. Yang tidak iya-iya aja tetapi juga eh, selalu kritik doang tapi nggak mau nurut juga nggak gitu ya. Yang namanya kritis itu ya kita akan kadang di awal terlihatnya seperti skeptis gitu ya, tetapi ya ketika kita dapat eh,
intinya ya kita bisa 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 setia terhadap hal tersebut. Gitu. Dan kata kunci yang ketiga adalah pengembangan pemikiran merupakan usaha sosial. Gitu. Dan ini memang usaha kolektif Bapak Ibu. Yang namanya berpikir itu tidak hanya diprovokasi oleh orang tua, tidak hanya diprovokasi oleh teman sejawat, tidak hanya diprovokasi oleh guru-guru yang ada di dalam kelas. Gitu ya. Tetapi memang ini adalah usaha kolektif, baik orang tua, guru-guru, teman sejawat, ataupun masyarakat secara luas. Gitu. Nah, sekarang apalagi kita udah punya masyarakat digital, sosial media ya. Dan seringkali memang kalau di sosial media ya justru malah mengajak kita untuk tidak berpikir gitu. Nah, ini yang makanya kita harus challenge ya murid-murid kita sehingga di dalam kehidupan mereka ya mereka harus terus terus mengembangkan keterampilan berpikir mereka menjadi sebuah karakter gitu. Dan ingat ini memang bukan bukan satu-satunya tugas kita, tetapi kita juga punya peran di situ Bapak Ibu. Gitu. Dan menumbuhkan pemikiran perlu membuat berpikir itu menjadi terlihat. Sering gitu ya pas saya lagi mikirin something gitu ya, udahlah lupa atau itu karena memang sangat kompleks. Makanya salah satu pemanasan berpikir untuk sebuah konsep yang cukup besar gitu ya, kita sering membuat yang namanya mind map gitu ya. Atau kita coba tulis semua kata kunci dari apa yang kita pikirkan. Itu adalah kita sedang membuat pemikiran kita tuh visible gitu. Bapak Ibu kalau yang pernah dengar soal design thinking di dalam proses empathize itu nggak ada yang namanya empathize itu cuman kita ngomong-ngomong doang gitu ya. Yang namanya empathize itu biasanya eh, saya orang-orang di design thinking gitu ya akan melakukan proses empathize itu membuat keyword dan keywordnya itu dituliskan dalam sticky note gitu ya. Apapun yang dia empathize tangkap dari subjek yang sedang dia teliti gitu ya. Ya dia akan A, poin B, dan itu akan dia tulis di sticky note, gitu. Itu karena memang eh, untuk memvisualkan apa yang dipikirkan, gitu. Nah, makanya tadi itu adalah salah satu paling dasar untuk menumbuhkan pemikiran, gitu. Kita perlu membuat berpikir itu menjadi terlihat. Jadi nggak cuma kusut di kepala kita, tetapi ketika kita tuangkan pelan-pelan, kita bisa melihat pemikiran kita dan kita bisa merangkai itu, gitu. Karena kalau cuma di sini ya tadi, neuron-neuron kita juga punya keterbatasan, Bapak Ibu gitu dan budaya kelas mengatur bagaimana cara untuk belajar dan membentuk apa yang dipelajari. Jadi kalau kita bicara kata kunci dari visible thinking ini adalah budaya ya. Budaya dalam mengatur framework cara kita belajar dan membentuk apa yang dipelajari. Nah, karena tadi nanti frameworknya banyak, kita akan lihatlah. Dan sekolah itu juga kalau kita bicara VTR, sekolah itu harus menghidupi budaya berpikir juga untuk guru-guru gitu. Nah, jadi ini kalau kita bicara di dalam visible thinking ya, ini bicara soal culture, kita bicara soal karakter gitu ya, bicara soal proses dan bagaimana setiap proses tersebut itu bisa terlihat. Nah, itu secara singkatnya gitu ya dari VTR itu sendiri. Dan kalau kita masuk ke dalam konten berpikirnya gitu ya, proses dari berpikir itu ada banyak sekali jenis-jenisnya gitu ya. Nah, di dalam VTR gitu ya, peneliti dari Zero Project tadi itu mengkategorikan gitu ya proses dari berpikir itu menjadi 10 kategori gitu untuk mempermudah nanti kalau di dalam kategori A kita bisa pakai framework ini. Nanti kalau kita lagi dalam kategori berpikir yang seperti ini, kita bisa pakai kategori framework yang seperti ini. Nah, jadi kalau kita bicara proses berpikir itu pertama yang paling sering adalah core thinking rutin gitu ya. Ya kita memikirkan, nanti siang kita mau makan apa ya? Itu kan core thinking rutin gitu ya. Rutinitas dasar yang membuat yang dapat diterapkan di lintas disiplin, usia, membiasakan siswa mengekspresikan, memfilterkan pemikirannya. Nanti siang kita makan apa ya? Atau kalau saya sudah dewasa, saya cita-citanya apa ya? Itu kan proses berpikir yang sangat basic gitu ya. Core core thinking rutin lah. Kita akan memikirkan hal-hal yang seperti itu. Oh, nanti kalau seandainya saya jadi ketua OSIS, saya akan melakukan apa ya? Itu core-core thinking rutin gitu. Atau kalau seandainya topiknya soal ini, saya akan ngajarinnya gimana ya? Nah, itu kan proses rutinitas dasar ya. Kita pasti berpikir, oh hari ini mendung, nanti saya perlu bawa payung atau enggak ya? Nah, itu kan kita proses berpikir yang pasti itu ada terus di dalam kepala kita. Dan anak-anak juga mengalami hal yang sama loh Bapak Ibu. Itu yang dialami. Jadi pas lagi di dalam kelas, nanti pas istirahat saya mau makan apa ya? Itu kadang-kadang terpikirkan oleh murid-murid kita. Oh, nanti cara biar bisa
dapat nilai bagus di kelas ini gimana ya? Itu adalah pemikiran-pemikiran yang sering muncul gitu ya. Oh, ini kok susah banget ya? Gimana ya? Itu adalah core core thinking routine gitu ya, yang proses berpikir yang sering dialami oleh murid-murid kita. Nah, ada juga itu proses berpikir yang kita menghadapi hal baru, introducing, exploring idea. Oh, saya mau jalan-jalan ke Yogyakarta gitu ya. Nanti di sana mau ngapain aja ya? Ini kita lagi explore idea. Nah, ada ide nggak? Kita nanti di Jogja mau kemana aja? Nah, biasanya kan kita ada di satu momen-momen yang kita berpikirnya seperti itu. Kita lagi ideation. Oh, sekolah kita lagi mau pembangunan nih. Desainnya mau warna apa? Warna catnya mau kayak apa ya? Nah, itu kita lagi ideation. Kita lagi explore sebuah ideas atau kita baru berkenalan dengan sesuatu gitu ya. Nah, ini adalah rare earth material, bentuknya kayak gini. Oh, apa nih? Kita lagi mengintroduce sebuah i- hal baru gitu ya. Nah, itu adalah introducing atau exploring ideas. Itu apa namanya? Salah satu proses berpikir juga. Dan penerapannya di kelas Bapak Ibu masing-masing ya, kita coba merefleksikan. Kira-kira kalau saya lagi exploring something gitu ya, soal apa sih gitu. Nah, itu adalah rutinitas yang biasanya membantu siswa kita memulai pembelajaran itu dengan membuka ide, rasa ingin tahu, dan pemikiran awal gitu ya. Nah, itu adalah hal yang paling sering pasti kita lakukan di dalam kelas-kelas kita gitu ya, untuk memantik pembelajaran yang ada di dalam kelas kita. Itu pasti ada. Dan itu nanti pakai framework VTR yang mana ya? Nah, nanti kita lihat. Atau proses berpikir untuk digging deeper into ideas gitu. Nah, ini adalah rutinitas berpikir untuk menggali pemahaman yang lebih dalam. Analisis, evaluasi, refleksi terhadap ide yang muncul gitu ya. Oke, tadi kita udah gather ideas. Udah banyak nih idenya. Oh, nanti di Jogja mau ke Malioboro, di Jogja mau ke Candi Prambanan, di Jogja mau ini A, B, C. Udah banyak nih ideasnya. Tapi sekarang proses berpikirnya udah bukan lagi exploring ideas. Sekarang yang bisa kita lakukan, yang bermakna untuk kita lakukan, yang seperti apa ya? Nah, kita masuk ke proses berpikir selanjutnya, digging deeper into ideas. Di dalam pembelajaran kita pasti juga ada momen-momen di mana, oke, kita udah dapet ideas dari terhadap satu konteks atau satu konten pembelajaran yang kita sedang ajarkan. Nah, sekarang ayo apa sih yang mereka pikirkan lebih dalam tentang ide itu atau tentang konten itu atau tentang konteks itu? Nah, itu artinya sudah berpikir lebih dalam lagi. Digging deeper into ideas. VTR apa yang cocok nanti di dalam ini? Nah, itu nanti kita bisa lihat. Lalu kemudian kalau kita udah meneliti atau memikirkan lebih dalam lagi, biasanya kita akan perlu satu pemikiran yang lebih organized gitu ya, yang lebih terstruktur. Nah, kita mulai belajar kausalitas gitu ya, sebab akibat gitu ya. Kita perlu mensintesiskan sebuah premis-premis gitu ya. Nah, kita perlu mengkategorikan premis-premis pemikiran kita. Nah, ini adalah proses mensintesiskan gitu ya, proses mensintesiskan atau proses mengorganisasikan pemikiran kita. Nah, itu nanti bisa pakai VTR yang mana ya? Nah, itu kita bisa lihat nanti gitu ya. Atau akhirnya sekarang kita udah mulai terorganisasi gitu ya. Nah, kita mulai investigasi gitu. Objeknya, sistemnya itu udah bukan sekedar di into ideas nih. Ini udah bicara korelasi dengan pemikiran-pemikiran ide-ide yang lain gitu ya, menginvestigasi lebih dalam. Nah, ini rutinitas yang mengeksplorasi objek atau fenomena dan sistemnya bagian fungsi kompleksitas agar murid berpikir secara lebih sistemik lagi gitu. Jadi bukan sekedar puzzle-puzzle doang. Nah, tapi kita sudah mulai mengumpulkan puzzle-puzzle itu gitu ya. Dan kita menginvestigasi. Oh, ini di bagian sini. Oh, ini di bagian sini. Sehingga nanti bisa mendapat satu hal yang lebih komprehensif. Karena mereka sudah berpikir secara sistemik gitu. Nah, lalu ada juga proses di mana itu bicara soal perspektif taking juga. Oke, kita udah dapet sistemnya kayak gini. Nah, pendapat si A gimana ya? Kalau pendapat orang kira-kira yang lain seperti apa ya? Nah, itu kita coba berempati gitu ya. Makanya ini perspective taking gitu. Itu adalah rutinitas yang mendorong murid-murid kita itu melihat isu, ide, atau situasi dari sudut pandang yang berbeda. Nah, kadang-kadang di sosial itu penting banget nih untuk kita sering membiasakan murid-murid kita perspektif taking juga. Jadi sudut pandangnya nggak hanya dari sudut pandang mereka aja. Tapi kalau seandainya dari sudut pandang musuhnya, atau dari sudut pandang pesaingnya, atau dari sudut pandang government-nya, nah perspektif taking.
Ini kita melihat, nah cara menangkap pemikiran mereka terhadap pemikiran-pemikiran tadi gimana ya? Itu nanti ada frameworknya. Nah, kita coba lihat jenis-jenis dari proses berpikirnya dulu gitu ya. Nah, lalu considering controversies gitu ya, atau dilemas atau perspektif gitu ya. Nah, ini kan pasti banyak lah. AI itu boleh nggak sih dipakai untuk murid-murid kelas SD gitu ya. Nah, itu kan dilema gitu ya, kontroversi. Ada yang boleh, ada yang enggak. Nah, gimana ya kita nangkep fenomena berpikirnya ya? Kita contoh gitu ya. Seandainya saya lagi membawakan sesi ke guru-guru gitu ya. Boleh nggak sih, atau tadi lah TKA gitu ya. Setuju nggak sih ada TKA? Nah, itu kan kita kontroversi nih. Mungkin ada yang setuju, mungkin ada yang enggak. Dan which is no problem gitu ya. Yang setuju oke, yang enggak pun juga oke. As long as mereka punya standing position terhadap pemikiran mereka. Nah, disitulah proses bagaimana guru memprovokasi murid-murid bisa apa namanya memvisualkan proses atau standpoint dari pemikiran mereka gitu. Nah, itu proses berpikir ya kalau kita sedang dihadapkan dengan sebuah dilema. Karena ini adalah multi perspektif. Karena bicara soal nilai dan isu-isu tertentu gitu ya. Nah, atau generating possibilities atau analogis. Nah, ini biasanya kalau oke, sekarang kita mau coba berikan solusi atau apa. Nah, itu kan kita lagi berimajinasi alternatif. Kalau seandainya kalian sebagai presiden, kira-kira MBG itu tetap akan dilaksanakan nggak ya? Nah, itu kan apa namanya kita sedang mengenerate sebuah possibilities. Oke, kalau seandainya sekarang kalian adalah seorang entrepreneur gitu ya, produk seperti apa sih yang akan kalian deliver gitu ya, atau buat sebagai inovasi? How might we? Atau bagaimana jika gitu ya? Nah, itu proses di dalam generating possibilities. Nanti ada framework yang bisa kita pakai juga. Nah, exploring art, images, atau objek gitu ya. Nah, ini mirip kayak ideation di awal gitu ya. Nah, tapi ini biasanya bicara soal ya kita lagi exploring something aja. Jadi nggak jauh beda gitu ya. Tapi memang ini terkait dengan objek-objek yang sifatnya art atau yang proses berpikirnya itu bisa double lagi gitu. Karena multi perspektif juga. Nah, lalu global thinking ya ini yang berpikir dalam skala yang lebih luas aja gitu ya, yang umum banget gitu ya, lintas konteks, lintas budaya, yang menghubungkan lokal dengan global gitu ya. Nah, itu adalah proses berpikir yang eh, ada juga gitu. Nah, setiap proses berpikir ini, Project Zero dari Harvard gitu ya, mereka sudah membantu mengkategorikan framework-framework dari VTR yang bisa digunakan. Nah, kita coba buka yuk websitenya. Nanti linknya akan saya bagikan lewat Mas Catur gitu ya. Link, referensi lainnya, materi materi saya juga akan saya bagikan kepada teman-teman sekalian. Nanti bisa dieksplorasi lebih lagi. Nah, ini tadi yang saya bahas soal 10 proses berpikir tadi, itu ini adalah kategori-kategorinya nih. Nah, kayak contoh, saya ambil contoh gini. Oke, minggu depan saya mengajar ekonomi kelas 10, saya masuk ke dalam pasar modal gitu ya. Nah, saya mau introducing explorers idea dulu lah. Mereka tahu apa sih soal pasar modal gitu ya. Nah, itu kan proses berpikir di awal nih yang saya akan mau terapkan di kelas saya. Nah, ketika saya klik introducing exploring ideas, VTR apa yang bisa saya pakai ya gitu ya di dalam apa namanya di dalam aktivitas proses berpikir tersebut. Nah, ini ada banyak banget Bapak Ibu. Jadi kita bisa bisa pakai yang kira-kira cocok untuk aktivitas exploring atau introducing sebuah ideas. Bapak Ibu ada yang pernah dengar Think Wonder? Guru-guru SD nih harusnya cukup familiar dengan Think Wonder. Ada yang pernah pernah mendengar? Boleh react, angkat tangan atau apapun. Mas Ator pernah dengar Mas? Think Wonder? Pernah, tapi belum pernah ngulik sih. Belum anggul ya. Bapak Ibu Mm-mm. yang lain pernah pernah dengar Think Wonder? Belum ya. Oke. Nah, ini FYI Bapak Ibu. Eh, di dalam kurikulum IB kan IB itu untuk SD itu mereka nama kurikulumnya adalah PYP gitu ya. Primary gitu ya. Nah, Primary Year Program gitu ya. Apa namanya di PYP ini itu framework yang kurikulum yang mereka pakai adalah inquiry. Jadi memang membantu memprovokasi murid-murid itu untuk inquire, untuk belajar dan berpikir gitu ya.
Nah, makanya kalau saya masuk ke kelas-kelas yang pakai IB gitu ya, ke kelas-kelas yang IB, itu khususnya di PYP ya, itu saya sering melihat di dalam tembok-temboknya itu udah dibagi jadi tiga. Ada judul C, ada judul Think, ada judul Wonder. Nah, karena itu udah jadi kebiasaan mereka. Jadi guru itu kadang cuma bawa kertas atau gambar something. Eh, guys gitu ya, kalian tahu ini apa nggak? Oke kan? Oh itu adalah warna merah, itu apel atau apapun gitu ya, tergantung gambarnya gitu ya. Mereka akan menjawab secara random. Oke, sekarang saya minta kalian tuliskan apa yang kalian lihat. Nah, itu kan C. Apa yang kalian lihat ini? Tulis di sticky note. Nah, mereka tulis di sticky note, tempel di bagian C, gitu ya. Oke, sekarang ketika kalian lihat ini, apa sih yang kalian pikirkan? Gitu ya. Oh, saya pas lihat itu kayaknya nakutin banget sih gambarnya gitu ya. Nah, itu kan yang mereka pikirkan ya nggak masalah gitu ya. Ini open question gitu ya. Oh, saya kok penasaran ya pas lihat gitu ya. Pasti di murid-murid itu kan banyak jawabannya dan beragam. Apapun yang kalian pikirkan soal hal tersebut, dituliskan. Wah, mereka akan tulis. Taruh di frameworknya Think. Gitu ya. Lalu, oke, ketika kalian melihat masih gambar yang sama, Bapak Ibu. Jadi gambarnya nggak diganti. Masih gambar yang sama gitu ya. Atau hal yang sama gitu ya. Apapun nanti bentuknya bisa beragam-agam. Apa sih yang kalian penasaran gitu ya. Nah, ada yang, oh ini kalau dicemplungin di air, airnya bakal meledak nggak ya? Nah, itu kan tergantung ya konteksnya nanti yang sedang kita bahas atau gambar yang ditunjukkan apa. Nah, mereka harus harus wonder gitu ya. Itu kan kita lagi memprovokasi untuk mereka eh, exploring gitu ya sebuah ideas gitu. Oh, ini kalau seandainya ditaruh di luar seharian bakal mati nggak ya? Itu contoh tanaman atau apa gitu ya gambarnya. Nah, ini kalau seandainya eh saya pakai, saya bisa ngapain aja ya. Nah, itu kan wonder. Itu adalah possibilities. Berpikir terkait terhadap apa yang mungkin terjadi. Nah, itu mereka tuliskan. Nah, sehingga dari pemikiran apa yang mereka lihat, apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka penasarkan gitu ya terhadap sebuah gambar atau konteks atau hal, itu guru bisa melihat. Oh, si A ini melihat ini di pikiran mereka yang dilihat ini. Sedangkan si B begitu lihat ini yang dipikirkan dia ini. Wah, kita semakin bisa melihat lebih kaya lagi. Dan ketika kebiasaan ini dimulai dari dini Bapak Ibu, kita akan melihat kita akan membangun gitu ya satu generasi yang mereka memang terbiasa untuk berpikir. Seringkali ketika kita ya ini sadly gitu ya sayangnya gitu ya eh apa namanya karena kita tidak dibiasakan untuk berpikir tadi sehingga ya, ketika kita tanya sebuah pendapat ke murid-murid kita gitu ya murid-murid apa sih pendapat kalian tentang A? Oke, mereka gampang untuk setuju atau nggak setuju itu mereka gampang, tetapi ketika ditanya kenapa, nah itu kan udah proses berpikir selanjutnya. Nah itu mereka seringkali menyerah gitu ya atau udah ya intinya gitu pokoknya gitu. Itu seringkali yang menjadi jawaban kita adalah pokoknya gitu. Nah itu yang sangat berbahaya Bapak Ibu. Nah bahkan mungkin kalau kita berefleksi ya kadang-kadang kita pun juga melakukan hal yang sama. Ya pokoknya saya kayak gini gitu. Tapi kan ketika kita membiasakan berpikir gitu ya, ya itu kita akan punya yang namanya alasan. Nah itu contoh gitu ya. Ini kalau kan ya kita mau introducing atau exploring ideas gitu. Atau pernah nggak Bapak Ibu dengar soal ini nih, core thinking routine ya, hal-hal yang paling cukup umum gitu ya. Think pair share. Ada yang pernah pernah mendengar think pair share? Boleh react kalau yang pernah dengar soal think pair share, Bapak Ibu? Belum pernah juga. Ini biasanya yang cukup umum nih, gitu ya. Kalau think pair share itu paling cukup umum. Ini ya biasanya, oke, kita lagi bahas sesuatu. Apa sih yang kalian pikirkan soal itu? Tulis. Oke, mereka tulis. Pegang nih tulisan mereka atau gambar atau bisa doodle, gambarkan tentang apa yang kalian pikirkan soal ini. Metodenya bisa beragam, Bapak Ibu. Yang penting adalah terlihat, gitu ya. Nah, mereka tulis gitu ya. Singkat, jangan kalau kita bicara tulisan tuh jangan terus paper gitu ya. Itu udah proses berpikir lain lagi nih. Ini kan proses berpikir yang puzzle-puzzle kecil-kecil tadi yang kita coba framework-kan gitu. Nah, oke, mereka sudah memikirkan itu. Sekarang apa yang kalian tulis bagikan kepada teman-teman kalian. Ditukar tuh catatannya, think pair gitu ya, kepada rekan kanan kirinya mereka.
Oh, mereka udah tukeran gitu. Oh, ternyata teman saya mikirnya gitu. Nah, sambil diskusi, kenapa sih kok kamu mikirnya gini? Kenapa kok kamu mikirnya gitu? Nah, nanti di akhir ada yang akhirnya membagikan ke seluruh kelas gitu ya, share, think, pair, share. Nah, ini sering tuh digunakan. Nah, itu adalah core thinking routines. Nah, itu adalah framework-framework berpikir yang framework rutinitas berpikir yang bisa kita pakai gitu. Sitting wonder itu juga salah satu core core thinking routine juga. Nah, ini kan banyak banget Bapak Ibu. Eh, atau kayak tadi ya, seandainya kita lagi digging deeper into ideas, kalian setuju nggak sih anak-anak SD itu boleh pakai handphone di dalam kelas? Nah, kita mainnya tug of war gitu ya. Ini apa namanya? Tarik tambang gitu ya. Ini tarik tambang ya. Tapi nanti kalau bicara metodenya itu beraneka ragam ya. Mau digital, mau pakai fisik langsung gitu ya, praktek langsung itu banyak banget. Tug of war. Jadi kalau yang setuju pindah ke kelas sebelah kiri, yang tidak setuju pindah ke kelas sebelah kanan. Nah, nanti kita bisa lihat pandangan dari murid-murid kita, gitu ya. Itu tug of war. Itu sering dilakukan juga gitu ya. Eh, stand out terhadap sebuah statement pemikiran mereka. Nah, tadi ya, itu kan kita sedang mendalami gitu. Nah, itu masih fenomena di awalnya. Jadi kebiasaan-kebiasaan kayak gini, ketika itu kita visible kan tadi. Jadi ketika kalian setuju nggak sih? Yang setuju angkat tangan. Ya itu pun sebenarnya udah visible, angkat tangan udah visible gitu ya. Tetapi ketika kita tadi visible, yang lain nggak harus tadi bentuk tulisan atau mereka berdiri. Yang setuju masuk ke bulatan warna merah, yang nggak setuju masuk ke bulatan warna biru gitu ya. Itu pun sudah sebuah pemikiran yang terlihat Bapak Ibu gitu ya. Nah, ketika proses-proses seperti ini itu biasa kita lakukan dan kita rutin lakukan, itu akan membantu murid-murid kita itu berpikir lebih terstruktur lagi, lebih sistemik lagi. Itu dan ini cara pakainya udah dikasih panduannya Bapak Ibu dan enak banget. Ini selain tadi sudah dikategorikan terhadap sebuah proses berpikir eh, dalam kategori pemikiran yang sudah ada gitu ya. Nah, contoh gitu ya. Saya mau pakai sitting bonder gitu ya. Oh, saya coba mau pakai sitting bonder di kelas saya. Nah, di Project Zero ini, VTR ini itu kita udah dikasih resources linknya Bapak Ibu gitu ya. Nah, jadi kayak contoh saya download nih sitting bonder. Nah, itu nanti Bapak Ibu bakal dapat resources yang bagaimana sih nerapin sitting wonder ini di dalam kelas kita eh, secara komprehensif gitu ya. Nah, ini bentar kita tunggu dulu loading. Oke, sambil saya balik, kita coba lihat yang lainnya ya. Seandainya saya mau pakai think pair share gitu ya, saya mau pakai think pair share. Cara pakainya gimana sih gitu ya. Nah, ini sudah disiapkan nih. Kalau Bapak Ibu mau pakai sitting order, itu nanti biasanya ada 3 pertanyaan yang paling cukup umum. Ya, yang memang saat ini masih tersedianya di bahasa Inggris. Tapi nggak apa-apa Bapak Ibu. Sekarang kan udah ada Gemini, udah ada eh, GPT gitu ya. Kalau seandainya kesulitan memahami bahasa Inggrisnya ya tinggal taruh filenya di sana, minta AI untuk translate. Yang namanya belajar itu sekarang udah nggak ada batasannya Bapak Ibu. Jadi selama ada keinginan, kemauan, pasti ada jalan. Nah, contoh ya, kalau di dalam sitting border gitu ya, 3 pertanyaan yang pasti akan memantik proses framework sitting border adalah apa sih yang kamu lihat, apa yang kamu pikirkan tentang hal tersebut, apa yang membuat kamu penasaran dari hal tersebut, gitu. Nah, ini tujuannya untuk apa? Ini dijabarin nih Bapak Ibu. Nah, ini untuk stimulate curiosity, set of state for inquiry gitu ya. Makanya tadi kalau kita bicara PYP ini, sitting wonder ini adalah salah satu VTR yang paling sering saya temui di kelas-kelas PYP gitu ya. Nah, aplikasinya itu kapan sih? Kapan yang paling tepat sih pakai ini? Nah, pakai rutinitas ini ketika kita ingin murid-murid kita itu berpikir secara lebih hati-hati gitu ya, lebih terstruktur tentang mengapa sebuah atau kenapa tuh sesuatu itu terlihatnya seperti itu. Gitu. Nah, ini biasanya kalau seandainya ada hal yang hidden dari sebuah gambar, kita bisa pakai sitting wonder juga. Nah, itu ya. Nah, kapan nih launch yang tepat gitu ya? Ini udah dikasih panduan-panduannya. Nah, contoh Think Pair Share. Sama.
Kalau di dalam Think Pair itu pose a question, kita harus kasih pertanyaan ini. Jadi cara pakainya itu di bagian kotak ini, kita kasih pertanyaan ke murid, kita minta murid memikirkan hal tersebut. Habis itu mereka harus membagikan kepada teman-teman yang ada di dekatnya, lalu membagikan pemikiran tersebut kepada kelas secara umum. Nah, itu adalah Think Pair Share, gitu ya. Dan masih banyak framework-framework lainnya dari VTR yang kita bisa eksplorasi. Banyak banget gitu ya. Kayak contoh tadi tug of war gitu ya. Saya coba buka tug of war. Si feel, think, wonder. Nah, ini ada feel-nya. Jadi apa yang dirasakan itu tambah ada bagian feels-nya juga. Atau take note gitu ya. Ini framework ketika kita sedang mensintasis something. Ya, kita apa namanya taking note. Ini framework cara pakainya gimana sih? Nah, di dalam refleksi juga I used to think, now I think ini cukup sering dan saya yakin Bapak Ibu juga mungkin sudah pernah menerapkannya ketika proses berefleksi. Nanti di akhir saya akan kasih contohnya gitu ya. Sebelumnya saya berpikir kalau durian itu nggak enak gitu ya karena baunya nyengat gitu ya. Tapi setelah saya nyicipin ternyata durian itu enak. Nah, itu proses berpikir kan. Sebelumnya saya berpikir ini tuh menjijikkan, sekarang saya berpikir ini sangat mengenakan gitu ya. I used to think, now I think gitu. Karena udah ada proses di dalamnya. Nah, ini kalau take note kita bisa lihat gitu ya. I used to think, now I think. Nah, ini. Jadi di dalam setiap aktivitas VTR tadi gitu ya. Di dalam setiap aktivitas. Jadi pas take note pun udah dikasih guidance nih. Apa sih yang penting dari poin tersebut? Apa tantangannya apa? Difficultnya apa yang susah? Jadi udah ada guidance-guidance-nya itu ya ketika kita mau taking note. Ini proses berpikir taking note. Nah, sehingga dari setiap framework VTR yang ada, itu kita bisa mulai biasakan gitu ya untuk kita terapkan di dalam pembelajaran kita tergantung dari proses berpikirnya. Jadi kalau seandainya kita lagi generating possibilities gitu ya, nah kita bisa pakai salah satu dari ini. Atau pas kita lagi perspective taking, nah kita pakai seek to see atau pakai step in, step out, step back, nah, atau apapun lah yang ada di sini nanti yang kira-kira cocok dan Bapak Ibu cukup nyaman mendelivernya, itu mau yang mana? Dan ini bisa kita explore, pelajari satu-satu, atau yang mungkin sudah cukup familiar, kita bisa pakai yang sama gitu ya. Nah, tapi udah disediakan nih apa namanya framework yang luar biasa gitu sih. Dan saya cukup sedih gitu ya karena saya baru tahu website ini setelah saya apa namanya sudah tidak mengajar secara formal di kelas lagi gitu. Jadi saya kadang-kadang pakai framework-framework ini ketika saya lagi bawa workshop secara onsite gitu ya. Karena ya memang walaupun di dalam andragogi pun gitu ya, proses berpikir dari orang dewasa itu juga perlu kita tangkap juga gitu. Sama. Nah, ini nanti bisa dieksplor ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti silahkan coba masuk ke sini, lihat kira-kira di aktivitas mana ya saya mau coba terapin VTR ya. Nah, entah pas di kesimpulan atau pas kita lagi ideation gitu ya, digging deeper into ideas atau exploring ideas. Nah, itu tergantung. Dan nanti mau pakai yang mana, nanti bisa lihat satu-satu gitu ya. Cocoknya pakai yang mana sih? Gitu. Tapi setidaknya itu semua sudah diberikan panduannya secara lengkap. Dan apakah ini bisa dikembangkan? Bisa banget, Bapak Ibu. Tapi kalau tadi ketika kita balik lagi ke framework diskusi kita di awal, ketika kita, bentar, saya share screen lagi ya. Nah, ketika kita balik lagi ke proses berpikir itu, kata kuncinya adalah bagaimana kita membudayakan kelas kita itu melakukan proses berpikir secara utuh, secara sistemik, gitu ya. Itu yang penting untuk kita bangun eh, habit atau culture di dalam kelas kita. Dan di dalam toolbox ini itu udah lengkap panduan-panduan yang bisa kita pakai sesuai dengan proses berpikir yang tadi sudah kita discuss bareng-bareng Bapak Ibu. Sorry. Nah, makanya ketika efek dari ketika kita membuat proses berpikir ini terlihat, itu adalah kelas atau aktivitas pembelajaran kita di dalam kelas itu lebih
berorientasi kepada belajar itu sendiri, gitu ya. Bukan berorientasi kepada ya hasil tugasnya aja, tetapi prosesnya itu lebih ke proses oriented lah, gitu. Bukan kepada sekedar result oriented, gitu. Ketika kita membiasakan untuk menangkap proses berpikir dari murid-murid kita. Dan murid itu yang awalnya itu berpikir, saya nggak mungkin lah, itu biasa dia lagi lah yang pinter ngomong lah yang akan menjawab, diberikan kesempatan untuk menjawab. Nah, kita bisa memberikan satu kesempatan keadilan yang sama untuk setiap orang boleh merespon apapun yang sedang kita discuss. Karena tadi kita minta semuanya untuk merespon gitu. Dan itu memang baiknya dibiasakan dari kecil Bapak Ibu. Jadi itu akan membangun inquiry mereka, critical thinking mereka, dan proses berpikir mereka itu udah bukan lagi scattered gitu ya, berantakan, tetapi sudah sistemik, sudah terstruktur. Karena tadi aktivitas berpikirnya pun kita bantu ada frameworknya. Dulunya saya berpikir seperti ini, sekarang saya berpikir seperti ini. Kan ada causation-nya juga. Itu kita sedang memframeworkkan sesuatu. Jadi pemikiran kita tuh nggak kadang random aja. Dari pemikiran yang begitu luar biasa yang ada di proses keterampilan kita, itu guru itu memprovokasi untuk itu menjadi sebuah framework yang berpikir. Sehingga murid-murid bisa berefleksi juga tentang apa yang dia pikirkan. Gitu. Nah, masuk ke space yang ketiga atau sesi ketiga gitu ya. Kita apa sih yang bisa kita responi? Nah, saya membagikan sedikit Bapak Ibu tentang apa yang saya terapkan dulu di dalam kelas soal VTR ini. Jadi karena konteksnya saya adalah guru SMA dan di dalam SMA saya itu murid-murid itu apa namanya ya punya device masing-masing lah gitu ya. Sehingga proses VTR-nya saya waktu itu memang banyak menggunakan digital gitu ya. Banyak pakai pakai laptop lah gitu ya. Saya nggak mengizinkan mereka pakai handphone, tapi saya waktu itu boleh mereka pakai, asal bukan boleh. Saya encourage mereka pakai pro digital gitu ya, tapi laptop gitu. Nggak boleh handphone ataupun tablet, iPad gitu ya. Itu waktu itu saya nggak izinkan di dalam kelas saya gitu. Nah, itu saya biasakan mereka untuk VTR di situ gitu. Saya pakai contoh VicJam atau dulu tuh saya pakai Padlet gitu ya, pakai WordWall, banyak hal-hal apa namanya aplikasi-aplikasi digital yang mendorong VTR juga banyak. Tapi VTR apakah selalu digital? Enggak, Bapak Ibu. Ini contohnya, ada beberapa VTR yang saya terapkan itu juga secara fisikal gitu. Jadi ketika saya sedang mengajar sesuatu, di sini adalah Wall of Wonder gitu ya. Saya kasih judulnya adalah Wall of Wonder. Jadi ketika saya lagi ngajarin topik apapun, ketika mereka penasaran tentang sesuatu, begitu oh saya pengen penasaran something nih. Saya sudah sediakan sticky note dan mereka bisa tempel kapanpun ketika mereka kepikiran hal tersebut di Wall, Wall of Wonder tadi. Gitu. Ya udah mereka tempel. Apakah pasti akan langsung dijawab? Belum tentu gitu. Tapi seenggaknya saya sudah menangkap proses berpikirnya mereka. Salah satu puzzle kecil yang mereka sering terlewat gitu ya. Padahal penasarannya mereka itu bermakna loh Bapak Ibu. Gitu. Nah, itu contoh gitu ya. Jadi waktu itu memang kalau di kelas saya di dalam project eh, kesehariannya mereka itu mereka membiasakan proses berpikirnya itu memang porsi saya waktu itu lebih banyak di menggunakan aplikasi digital karena waktu itu saya full ngajar pakai LMS gitu ya. Tapi saya juga tetap bisa memanfaatkan hal-hal yang sifatnya fisik. Dan di kelasnya Bapak Ibu seperti apa? Itu kan Bapak Ibu yang paling tahu. Jadi kalau seandainya nggak pakai digital, bisa banget kita pakai tadi aktivitas kita kelas nggak MBG hari ini enak masuk ke sebelah kiri ibu gitu ya. Yang nggak setuju masuk ke sebelah kanan ibu. Nah itu kayak contoh-contoh aktivitas kayak gitu gitu ya. Itu kan bisa banget kita terapkan. Itu kalau seandainya tug of war tadi gitu ya, kita lagi tarik tambang terhadap sebuah pemikiran, ideasnya mereka gitu. Atau seandainya tadi kita pakai sticky note, kalau saya nggak ada sticky note, Bapak Ibu, ya kita bisa pakai apapun gitu ya, kertas nanti ada amplop atau apa, mereka bisa masukkan di situ atau kita siapkan solasi, kita bisa tempel. Jadi sebisa mungkin ruang kelas kita itu menjadi sebuah arena berpikir yang terlihat gitu. Itu penting banget. Sehingga kalaupun mereka punya hasil karya ataupun poster ataupun apapun, itu kan hasil pemikiran mereka. Itu juga kita bisa display di dalam kelas-kelas kita. Karena ya kelas itu harus menjadi satu tempat di mana berpikir itu adalah sebuah budaya gitu ya. Nggak cuma di dalam proses kesehariannya, tetapi juga terlihat di dalam kelas
kelasnya. Sehingga kelas itu seharusnya fit ya. Kelas kelas is messy gitu ya. Kelas adalah berantakan. Dari berantakan itulah sebenarnya proses pembelajaran itu terjadi. Gitu. Sehingga ya kadang tembok itu penuh tempelan, kadang apa, dan itulah memang yang seharusnya kita tangkap gitu ya, yang kita bisa selenggarakan di dalam kelas kita. Sehingga waktu itu saya pakai project based learning, ya saya tidak hanya menilai hasil akhir dari projectnya mereka, pameran di project ekonomi mereka gitu ya, tetapi ya di dalam keseharian proses berpikir itu sebisa mungkin saya tidak kehilangan momentum untuk menangkap eh, proses mereka berpikir gitu. Nah, tapi saya yakin gitu ya, Bapak Ibu pasti itu ada aja tantangannya gitu ya ketika mencoba menerapkan VTR ini apa ya gitu ya menjadi tantangan. Nah, saya bolehkah mendengar gitu ya sharing atau pemikiran dari Bapak Ibu sekalian? Kira-kira kalau seandainya Bapak Ibu akan membangun budaya berpikir ini gitu ya, yang terlihat di dalam kelas Bapak Ibu, kira-kira tantangan yang akan Bapak Ibu hadapi apa ya? Ada yang mau mencoba berbagi? Silakan, Bapak Ibu. Saya coba untuk sharing, Pak. Silakan, Bu Yeni. Terima kasih. Oke. Misalnya, nggih, saya menerapkan sitting wonder itu ya. Oke. Kemudian mungkin pakai sticky note gitulah, tempel gitu, nggih. Ketika saya mendapati mereka anak-anak itu cuma menulis satu atau dua kata itu, bagaimana, Pak? Apakah Oke. diperbolehkan gitu loh? Jadi yang saya inginkan mungkin agak panjang kalimatnya atau apa namanya, mereka itu betul-betul bisa berpikir gitu. Ya, Tapi mereka cuma kadang satu atau dua kata gitu. siap. Itu bagaimana? Thank you Bu Yani untuk sharingnya ya. Dan ini mendarat banget gitu ya. Saya dulu juga sepemikiran dengan Bu Yani ya. Saya selalu ingin murid saya itu berpikir secara komprehensif. Artinya utuh gitu ya. Saya pengennya tuh mereka kalau saya tanya something, mereka menjawab utuh gitu ya. Ya, apa namanya utuh gitu. Tadi kan kalau satu kata apa nih maksudnya kan kadang-kadang kita sebagai guru gitu ya. Nah, tetapi tadi yang namanya berpikir ini adalah budaya dan ini adalah proses sepanjang hayat gitu ya. Sehingga memang sebuah systemic thinking, sebuah comprehensive thinking, berpikir yang komprehensif itu harus dibangun. Sehingga yang paling tahu kelasnya adalah Bu Yani gitu ya. Kalau dulu di dalam kelas saya tahu nih anak-anak saya tuh belum bisa berpikir secara utuh. Memang itu tantangan saya waktu itu. Pemikiran mereka tuh masih abstrak banget lah, scattered banget gitu ya, masih berantakan. Jadi mereka punya ide gitu ya, tapi mereka nggak bisa mengutarakan ide mereka. Nah memang akhirnya yang saya lakukan justru saya challenge mereka untuk ketika saya pakai sticky note, mereka hanya boleh tulis satu kata doang di dalam sticky notes-nya. Poin penting gitu. Jadi kayak contoh, kamu melihat ini apa sih yang kamu lihat gitu? Satu kata. Oh, mereka akan tulis becak apa gitu ya. Satu kata doang. Dan itu saya nggak apa-apa karena itu saya kan lagi bangun budaya gitu ya, budaya berpikir. Untuk mendapatkan satu pemikiran yang komprehensif, ya nggak bisa langsung dalam satu aktivitas kita bisa langsung tangkap comprehensive thinkingnya. Dan ini kan juga masih di dalam tahap exploring ideas gitu ya contoh, masih di awal banget nih. Saya nggak harus menilai keutuhan berpikir mereka. Tetapi yang saya mau lakukan adalah memprovokasi proses berpikirnya mereka. Nah sehingga tadi, nggak apa-apa, satu kata pun nggak masalah Bu. Yang penting mereka memvisualkan atau menuliskan apa yang mereka pikirkan. Tapi tadi, itu karena masih di dalam proses exploring ideas nih. Tapi ketika nanti ini adalah sumatif, gitu ya, sumatif, ya nggak mungkin mereka, apa yang kamu pikirkan tentang diangkatnya Soeharto menjadi pahlawan nasional? Tidak setuju. Wah, itu nggak bisa. Ini kan artinya bukan comprehensive thinking, karena itu disumatif nih. Tetapi pas di awal, kalau jawaban mereka nggak setuju gitu, ya which is nggak apa-apa. Itu kan proses berpikirnya. Kita tangkap dulu aja. Gitu. Jadi di VTR ini adalah budaya tadi ya. Ini adalah kebiasaan. Makanya ada kata rutin tadi. Kita tangkap setiap pemikiran murid-murid kita. Dan dengan framework tadi,
tangkapan-tangkapan yang awalnya cuma satu kata, satu kata, satu kata itu mereka akan terbangun. Oh, ketika saya melihat, habis itu saya biasanya memikirkan ini apa ya. Lalu saya akan berimajinasi. Penasaran saya tentang hal ini apa ya. Jadi udah udah jadi terbangun kebiasaan. Sehingga nanti ketika ada hal baru muncul, oh ini tuh kayak gini. Terus saya memikirkan kalau seandainya ini digeser sedikit akan jauh lebih bagus nggak ya. Terus ini saya kalau seandainya terapin ini di rumah saya cocok atau enggak ya. Nah itu dalam berpikir mereka udah otomatis karena sudah dibiasakan gitu. Tapi di awal ya tadi nggak apa-apa. Kita tangkapnya parsial-parsial, puzzle-puzzlenya. Karena memang ya itu adalah kita lagi bangun budaya gitu. Jadi itu respon saya, Bu. Jadi nggak apa-apa. Kalau bagi saya untuk di awal-awal murid-murid itu hanya satu kata, jangan berkecil hati dulu, Bu. Nggak masalah gitu ya. Justru itu harus dirayakan gitu ya. Oh, mereka ada nih yang mereka pikirkan seenggaknya dalam satu kata tersebut. Nah, ketika kita membiasakan visible thinking routine itu sendiri gitu ya, nggak harus sitting wonder terus gitu ya. Nanti kan tergantung proses berpikirnya gitu ya. Lama-kelamaan mereka akan memiliki satu satu budaya dalam menggunakan keterampilan berpikirnya gitu. Sehingga harapannya ketika nantinya masuk ke sumatif, ya mereka akan memiliki satu comprehensive thinking atau pemikiran yang sistemik tadi, yang utuh gitu. Mungkin itu Bu Yani, thank you. Ada respon atau mau ditambahkan silakan Bu. Atau dari teman-teman yang lain, Bapak Ibu yang lain, kalau ada pertanyaan atau hal-hal yang mau dibagikan terkait dengan topik kita tadi ya. Silakan, Mas Catur. Oke, terima kasih Mas. Dan eh, lalu apa saja tantangan yang akan dihadapi untuk menerapkan VTR ini? Nah, kadang ketika kita di kelas gitu ya, mencoba untuk menggugah inquiry anak, kemudian banyak ngobrol terkait tadi ada eh, misalnya pemantik gitu ya sebelum kita menuju ke materi. Nah, resikonya yang ada adalah target kurikulumnya nggak tercapai gitu. Ya mungkin bisa gitu. Kadang kepala sekolah jadi tanya gini, masa udah bulan ini kok materinya baru sampai sini gitu ya. Nah, Hmm. kadang-kadang sebenarnya kan kita mau bangun pondasi gitu kan biar Hmm. anak mampu berpikir. Dan saya juga seperti ketika pembelajaran di kelas terutama di matematika gitu. Jadi saya selama 1 bulan 2 bulan itu jarang masuk ke materi. Yang penting Hmm. pondasinya matang Hmm. dulu terkait dengan matematika. Nah, ternyata Karena lebih konsep cepat ya. Hmm. ya konsepnya paham dulu. Jadi ketika nanti dihajar berbagai macam materi, mereka udah siap dan mereka bisa cepet gitu. Nah, terkadang tantangannya juga dari atasan kita sendiri. Kok belum selesai sih materinya padahal kelas sebelah udah loh. Nah, kayak gitu. Nah, kalau misalnya menghadapi seperti itu, apakah saya harus tetap fokus kepada target kurikulum yang pokoknya 6 bulan ini materi semester 1 udah habis syukur-syukur saat Hmm. kelas 6 materi kelas semester 2 udah habis jadi untuk di kelas 6 nanti fokusnya ke ujian lah kayak gitu kan rata-rata Hmm. kayak gitu ya kemudian yang harus dilakukan tuh apa apakah tetap harus pondasinya tetap apa ya dibangun Hmm. atau harus tetap fokus materi Gimana? materi Hmm. materi selesai gitu jadi pemahaman anak yuk memang anak hafal gitu ya tapi ngambang Hmm. gitu karena mereka Mereka kurang nggak paham mendarat, konsep kayak betul. gitu itu Mas. Setuju, Mas Catur. Thank you untuk responnya dan kegelisahan yang dihadapi ya. Dan memang ini salah satu tantangan bukan hanya di Wonosobo aja. Ini tantangan di seluruh Indonesia. Kurikulum sudah direvisi, kurikulum sudah di-upgrade, kurikulum sudah diperbaharui, tetapi praktek masih menggunakan praktek-praktek lama gitu. Dan eh, sebenarnya kalau saya itu di dalam apa namanya menyarankannya gitu ya kepada para guru-guru yang ada, ketika mengalami tantangan bicara soal leadership kayak gini, ya tentu ini adalah sebuah seni ya. Ini seni seni interpersonal juga gitu ya. Bagaimana kita berrelasi dengan diri kita. Nah, tetapi kalau kita sebagai guru, kuncinya kita itu bukan ketercapaian konten yang sudah kita deliver, tetapi adalah ketercapaian kurikulum yang sudah ditetapkan oleh satuan pendidikan kita, gitu. Jadi sebenarnya kalau kayak tadi, oh ini kenapa 1 bulan kok masih berkutat di ini aja gitu ya, nggak belum belajar apapun kayak seolah-olah belum belajar apapun gitu ya. Nah, itu kita tinggal lihat, maksudnya kita bisa aja lihat kepada CP-nya kita gitu. Karena kalau kita lihat CP kita, Bapak Ibu gitu ya, yang ini kalau kita bicara kurikulum nasional ya, tentu kalau seandainya Bapak Ibu punya kurikulum modifikasi sekolah ya itu hal lain. Tapi kalau kita bicara nasional, ya CP itu sebenarnya sekarang sudah tidak padat dengan materi.
Jadi kalau silakan Bapak Ibu boleh bedah CP-nya masing-masing, subjeknya masing-masing, di grade-nya masing-masing. CP kita itu sekarang sudah enak sebenarnya gitu ya, walaupun sudah mengalami beberapa kali revisi, tapi ini sudah banyak disederhanakan. Nah, sehingga yang sering kali akhirnya kita tersandra itu adalah kepada buku. Nah, jadi karena kita udah beli buku, materinya ada A, B, C, D, E, F, ya kita harus ngajarin A, B, C, D, E, F. Padahal di CP-nya sebenarnya kita cuma ngajarin A, B, C, nggak masalah. CP-nya tercapai. Gitu. Nah, makanya tadi kalau saya sih kembali lagi ke kurikulumnya aja gitu. Saya pegang kurikulumnya apa. Bukunya nggak selesai, nggak masalah. Selama CP saya tercapai gitu. Itu yang mungkin bisa menjadi bahan diskusi dengan leadernya. Tapi ya tadi, sekali lagi, leadernya seperti apa kan itu juga sangat sangat variatif ya, variabelnya sangat lebar lah, luas sekali. Gitu. Tapi saya kira ketika kita punya satu reason yang cukup jelas, CP kita ini nih, gitu ya. Dan memang saya mau apa membangun budaya inquiry dulu nih, secara inquiry sehingga memang secara materi nggak akan banyak materi yang akan saya tekankan gitu ya, tetapi secara kedalaman dan secara itu mencapai CP yang sesuai pemerintah canangkan dan win-win solution seharusnya gitu. Mungkin itu respon saya Mas Catur. Silakan kalau ada yang mau ditanggapin atau ada pertanyaan lain silakan. Cukup, Mas. Thank you Mas Catur. Dari Bapak Ibu yang lain silakan monggo. Masih adakah hal-hal yang mau ditanyakan terkait dengan VTR ini atau kegelisahan yang dihadapi di lapangan ketika bicara soal proses berpikir atau mempraktekkan, membudidayakan berpikir itu sendiri gitu ya? Nggih, boleh saya izin bertanya sedikit, nggih? Ya, silakan Bu. Nggih. Ya, saya Muftati Hatun dari tadi ya menyimak saya sambil mohon maaf untuk berkaitan dengan TKA matematika. Ternyata setelah TKA itu disosialisasikan kepada wali dan siswa, ya ada beberapa siswa yang sempat browsing di internet dan lainnya merasa takut ataupun merasa sudah ketakutan dulu, merasa keberatan. Kok soal TKA seperti itu ya, Bu? Lah, saya itu sebagai guru sudah pusing dulu. Lah, belum diberi soal saja sudah meletre, sudah ngelokro. Lah, itu bagaimana saya harus bersikap itu, Pak? Terima kasih. Itu saja. Sangat pusing terutama untuk mapel matematika. Siap, thank you Bu. Iya, ya ini saya harap TK itu bukan menjadi ujian nasional jilid 2 ya. Kita pernah di periode pendidikan kita itu ke drive dengan ujian nasional. Nggak ada yang salah dengan ujian nasional. Saya suka terhadap standardized test itu. Tetapi standardized test itu harus diterapkan sesuai dengan tempatnya. Artinya untuk menstandarisasi aja, bukan untuk tadi kan karena kalau kita balik ke budaya lama kita ya zaman-zaman saya gitu ya, UN gitu ya. UN itu kan standar kelulusan gitu ya, standar keberhasilan gitu ya. Padahal prakteknya kan enggak sebenarnya di lapangan ya enggak hanya soal nilai UN gitu ya. Nah, tapi tadi eh, ketika anak sudah takut itu sendiri, memang ya seringkali karena memang budaya kita di dalam kelas kita apa di dalam kelas-kelas memang secara nggak langsung loh Bapak Ibu ini juga menjadi bahan refleksi saya juga pribadi juga ya dulu itu menjadikan ujian itu menjadi sebuah momok bukan menjadi sebuah alat berefleksi. Nah, sehingga akhirnya kita bertemu dengan murid-murid yang takut ketika mereka diuji. Ya, ya, Padahal betul. ujian adalah bagian atau konsekuensi logis dari sebuah proses belajar. Nah, sehingga memang ini harus menjadi sebuah budaya Bapak Ibu. Jadi bukan sekarang solusinya nggak akan langsung solve gitu ya, tetapi ya kita tetap harus cari solusi jangka pendek gitu ya. Solusi jangka pendeknya adalah ya kita harus sampaikan secara jelas TKA ini seperti kita harus sosialisasikan seclear mungkin gitu ya. TKA itu sendiri. Walaupun saya yakin lah Bapak Ibu juga kabar soal TKA masih simpang siur. Ini tuh wajib nggak sih apa sih kalau di apa juknisnya itu eh di apa namanya tidak wajib lah intinya gitu ya. Saya lupa kata-katanya tapi di Jigsaw itu intinya nggak wajib. Tapi katanya nanti Sangat wajib. oh kalau sekarang diwajibkan. Tapi kalau saya baca dokumen resminya nggak wajib sih gitu. Tapi Diwajibkan. Gitu. nah biasanya yang mewajibkan itu nanti dinas-dinas setempat gitu. Kadang-kadang udahlah daripada ngambil risiko wajib semua aja gitu ya.
Oh ya, kata kalau nggak salah kata-katanya adalah pilihan, pilihan murid. Yang namanya pilihan kan berarti bisa iya, bisa enggak. Tetapi kampus itu nanti menggunakan TKA juga, jadi kan bingung. Jadi kalau saya nggak ambil TKA, kampus mau pakai, saya nggak punya datanya, gimana dong? Itu kan kayak banyak ambiguitas. Saya yakin pun guru-guru juga masih banyak yang bingung. Saya pun juga masih bingung sebenarnya, gitu ya. Tapi ya, eh, yang justru menjadi short win kita adalah ya kita sosialisasikan sejelas mungkin terhadap dari juknis-juknis atau pengumuman-pengumuman resmi yang ada. Jadi jangan tergiring oleh statement influencer atau apapun itu ya. Tapi kita coba cari sumber yang kredibel dari kementerian itu sendiri. Walaupun ya kadang-kadang cukup sulit gitu ya menemukan sumber-sumber kayak gitu. Tapi ya kita perlu carilah itu. Atau langsung ke dinas tempat gitu ya, statement dari dinas tempat itu. Ya kita ikutin reference yang jelas saja. Lalu untuk rencana jangka panjangnya adalah ya kita harus eh, meredefinisi meredefinisi dari ujian itu sendiri. Sehingga murid-murid ketika dengar istilah ujian itu bukan menjadi sebuah momok, tetapi menjadi sebuah konsekuensi logis dari proses belajar. Jadi kalau mereka belajar, ya pasti mereka akan ada ujian. Apapun bentuk ujiannya. Gitu. Ujian kan nggak harus test based ya. Banyak kan jenis ujian. Gitu. Nah ini adalah proses berpikir. Itu yang harus dibudayakan di dalam kelas kita. Sehingga apa namanya secara nggak sadar pun kita harus terus belajar Bapak Ibu kan kadang-kadang saya juga dulu sering secara nggak sadar ngomong, oh nanti kalau nilai ujianmu jelek orang tuamu dipanggil loh ke sekolah. Jadi kita kadang-kadang ya menggunakan ujian sebagai alat untuk menakut-nakuti gitu. Secara nggak sadar, alam bawah sadar kita kadang-kadang kayak gitu Bapak Ibu. Nah akhirnya ya itu yang dialami oleh murid kita kan. Nah, mereka akan melihat bahwa ujian itu adalah momok gitu, something yang menakut yang harus mereka harus persiapkan. Kalau jelek artinya gagal, kalau bagus artinya berhasil. Padahal ya ujian adalah sebenarnya adalah tadi konsekuensi logis dari belajar gitu ya. Sehingga ya ketika saya diuji apa namanya? Ya itu adalah alat evaluasi saya gitu. Ketika saya gagal berarti saya harus belajar lagi gitu kan. Nah, ini yang harus dibudidayakan. Nah, itu eh, membangun budaya itu bisa tadi. Salah satunya dengan menggunakan beberapa framework VTR gitu. Thank you Bu Makasih Muftah. ya, Betul ya. sangat memotivasi. Terima kasih. Semangat Bu. Dari Bapak Ibu yang lain ada? Belum ada ya. Kalau belum ada, saya akan masuk ke proses refleksi ya. Saya coba minta Bapak Ibu untuk merefleksikan gitu ya, menjawab pertanyaan saya ini. Sebelumnya, saya kira proses berpikir itu, nah Bapak Ibu tulis jawabannya di chat gitu ya. Lengkap kalimatnya yang lengkap ya. Sebelumnya, saya kira proses berpikir itu bla 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 bla, jawab. Nah, sekarang setelah saya sudah refresh terkait dengan VTR, bagi saya berpikir itu, nah ya di kolom chat Bapak Ibu. Thank you Mas Atur ya sudah mengisi kalau merefleksi. Silakan Bapak Ibu yang lainnya. Saya masih tunggu ya refleksinya terkait dari apa yang sudah kita sama-sama pelajari terkait dengan proses berpikir yang kita bisa frameworkkan dalam bentuk VTR, Visible Thinking Routines gitu ya, yang akan membantu murid-murid kita itu memiliki budaya berpikir yang terlihat gitu ya, sehingga mereka di dalam
goals akhirnya tadi yang seperti Bu Yeni sampaikan, akhirnya kita akan membangun satu generasi yang memiliki comprehensive eh, thinking skill gitu ya, atau systemic thinking skill. Oke, thank you Bu Fia untuk refleksinya juga. Nah, ayo Bapak Ibu yang lain, silakan. Nanti kalau saya ke Wonosobo, kita ngopi beneran ya Mas Atur ya. Ini ngopi semalam tapi online terus nih. Kita belum ngopi yang secara langsung. Oke, sambil menunggu Bapak Ibu yang lainnya untuk menuliskan di dalam kolom refleksinya terkait dengan apa yang sudah sama-sama kita pelajari. Nah, saya mau informasikan Bapak Ibu. Jadi bagi Bapak Ibu kalau seandainya gitu ya, apa namanya, melihat oh saya pengen pengen belajar lebih nih gitu ya untuk menjadi seorang guru gitu ya. Nah, saya dengan teman-teman itu ada satu program itu kita sebutnya sebagai Pundi Nusantara. Nah, kita akan mengadakan pelatihan secara komprehensif. Itu ada 12 pertemuan gitu ya. Itu nanti Bapak Ibu boleh boleh search aja Instagramnya Pundi Nusantara. Nanti lengkap infonya ada di sana. Jadi kalau Bapak Ibu yang tahun depan pengen ada satu kelas yang cukup komprehensif gitu ya, 12 pertemuan yang nanti ada sertifikatnya, bahkan kalau yang lolos nanti ada uang pengimbasannya dan sebagainya. Itu nanti bisa bisa join ya di sana ya. Ini saya sampaikan di sini untuk teman-teman guru nih yang haus untuk mau belajar terus gitu. Ini ada satu kelas dan ini for free gitu ya, benar-benar siapapun yang pengen belajar ya, ayo kita belajar bareng-bareng gitu. Jadi silahkan di search. Nanti saya akan bagikan juga lewat Mas Catur gitu ya, terkait dengan ini kelas yang bisa kita ikuti bareng-bareng gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Thank you Bapak Ibu sekalian untuk atensinya, untuk keterlibatannya selama pembelajaran dan sharing kita di malam hari ini gitu ya. Bicara soal berpikir gitu ya, bicara soal VTR, hal yang berat untuk kita gitu ya. Tetapi ketika kita bangun dan budayakan ini dari dini gitu ya untuk anak didik kita, kita akan membangun satu generasi yang pemikir gitu ya. Karena ya itu yang memang dibutuhkan oleh masa depan Indonesia. Terima kasih, saya kembalikan kepada Ibu Yani. Wah, speechless saya, Mas. Luar biasa sekali penyampaian dari Mas Hizkia ya. Saya menyesal kenapa baru sekarang tahu, Mas. Ya, untuk garis besar yang bisa saya tangkap ya. Jadi VTR itu dikembangkan oleh proyek Zero di Harvard University dan bisa untuk meningkatkan keterampilan berpikir murid ya, dan bisa membuat proses berpikir murid itu eksplisitnya. Bapak Ibu, mari kita terapkan ya, sekali, dua kali, atau sering ya. Jadi kita bisa melihat proses anak dengan VTR ya, agar kedepannya anak menjadi generasi yang pemikir. Saya rasa untuk sesi tanya jawab sudah masuk tadi ya Mas Rizkia ya. Jadi kita Siap, sekarang bisa closing saja nggih. siap. Bapak Ibu yang saya hormati, ya, alhamdulillah tiba di penghujung acara nggih, dengan ilmu yang luar biasa yang disampaikan oleh Mas Rizkia. Semoga kita semua dapat menerapkan di kelas masing-masing dan dapat bermanfaat untuk masa depan murid-murid kita.
Saya selaku moderator pada malam hari ini banyak sekali kekurangannya, saya mohon maaf. Sampai bertemu di ngopi semalam Selasa minggu depan. Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita tutup acara pada malam hari ini Ma, dengan membaca hamdalah. Bu, Mas Alhamdulillah. pokoknya Ya Allah. statement dulu, Bu. Oh iya, Monggo Mas kalau mau memberi statement. Oke, thank you Bu Yani. Ya, pesan saya mungkin bagi Bapak Ibu sekalian, eh berpikir itu adalah budaya ya Bapak Ibu ya. Jadi ketika kita tidak membudayakan itu di dalam kelas kita, ya kita akan menuai satu generasi yang tidak berpikir. Gitu aja. Jadi selamat membudidayakan pemikiran-pemikiran murid-murid kita di dalam kelas dalam bentuk hal yang eksplisit dan bisa dilihat. Thank you. Terima kasih Mas. Demikian kegiatan pada malam hari ini. Monggo kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Bapak Ibu semuanya. Ya, terima kasih ya buat Ibu Bapak yang hari ini udah semangat belajar di Wonosobo tuh hujan terus banget. Dan di sini masih ada Ibu Bapak ya, Mas Ko ya, yang Yep. tetap semangat, yang tadi siang juga dari pagi sampai sore udah berada di sekolah, pulangnya udah sore, tapi malamnya masih sempet. Semoga aja sesi belajar ini semangat Ibu Bapak benar-benar dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pastinya bermanfaat dan nanti bisa ditularkan buat teman-teman ya. Terima kasih ya Bu Nora ya, sama Mas Ko, dan hari ini kita tutup dan jumpa lagi di Ngopi Selama untuk edisi Selasa selanjutnya. Selamat malam, selamat istirahat ya. Jangan lupa sehat selalu. Matur Oke, saya nuwun, izin untuk sugeng pamit dalu. ya. Oke, sangunturipun.